Kisah pria tampan dari keluarga miskin yang menikah dengan gadis kaya raya anak konglomerat pemilik perusahaan besar. Dia mulai tertekan karena keluarga istrinya selalu mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagai pengacara, dia harus menyelesaikan semua masalah hukum yang timbul di keluarga mertuanya, namun sebagai menantu, suaranya hampir tak pernah didengarkan. Inilah alur cerita selengkapnya. Awalnya, Baek Hyun-woo mengira kalau Hong Hae adalah anak magang yang tak pandai bekerja, sehingga dia sering dimarahi oleh bosnya. Hyun-woo yang tak tega melihat Hae sering dimarahi, sering membantunya menyelesaikan pekerjaan. Rupanya perhatian itu berlanjut dan Hyun-woo mulai jatuh cinta pada Hae-na. Bahkan ketika Hae akhirnya dipecat dari Queen's Group, Hyun-woo menghampiri dan melamarnya serta mengatakan kalau tidak masalah jika sekarang Hae adalah seorang pengangguran. Karena di kampung halamannya, dia punya cukup modal untuk membiayai hidup mereka berdua. Hyun-woo tidak tahu kalau Hae adalah cucu pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Kini, pernikahan mereka telah berjalan selama 3 tahun. Hyun-woo bekerja sebagai ahli hukum di perusahaan Queen Group dan istrinya menjadi bosnya. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi sangat dingin dan cinta di antara mereka hampir pudar. Mereka sering berdebat selama di kantor. Karena urusan pekerjaan, Hyun-woo harus selalu mengalah dan melakukan apapun yang diinginkan oleh istrinya, bahkan ayah mertua dan kakek mertuanya. Dalam sebuah kesempatan makan malam keluarga, ayah mertuanya minta agar mereka segera memiliki anak. Pasti menyenangkan jika lahir seorang anak perempuan dan mereka akan menggunakan marga Hong sebagai marga untuk bayi itu. Baek Hyun-woo mempertanyakan kenapa harus menggunakan marga ibunya dan bukan marga dari ayahnya. Sang ayah mertuanya kemudian bertanya, apakah Hyun-woo tidak suka dengan marga yang dimiliki oleh ibu bayi tersebut, yang dalam hal ini adalah istrinya sendiri. Meski Hyun-woo kurang setuju, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya diam dan menuruti keinginan mertuanya. Kepada Hae dia bertanya, apakah ayahnya serius menginginkan cucu dari pernikahan mereka. Padahal hubungan Hyun-woo dan istrinya kini tak lebih hanya sepasang suami istri yang bahagia di hadapan publik saja. Bahkan keduanya tak pernah tidur seranjang. Bagaimana mungkin dalam pernikahan seperti itu bisa lahir seorang anak? Dengan dingin Hae menjawab, kalau memang itu dibutuhkan, maka dia akan melakukannya, membuat Hyun-woo semakin frustasi karena tak memahami jalan pikiran istrinya. Di saat kalut seperti inilah, Hyun-woo akan meninggalkan rumah dan pergi minum bersama temannya yang sama-sama berprofesi sebagai pengacara. Dalam kondisi mabuk begini, dia akan diikuti oleh 2 orang pengawal untuk memastikan kalau Hyun-woo tidak akan membuat masalah yang bisa menjadi skandal bagi keluarga Hong. Sebenarnya Hyun-woo sudah berkali-kali berpikir untuk bercerai, namun banyak pertimbangan yang membuat dia belum berani untuk mengambil langkah itu. Hyun-woo sempat ingin menemui Hae ketika dia pulang ke rumah, bahkan Hae yang mendengar kedatangan suaminya sempat mendekati pintu untuk menghampiri Hyun-woo. Namun keegoisan keduanya yang sama tingginya, membuat mereka kembali ke kamar masing-masing tanpa sepatah kata pun terucap. Hari itu adalah hari peringatan kematian istri kakek Hong yang ke-20, dalam tradisi keluarga mereka. Menantu laki-laki harus memasak untuk acara tersebut, padahal dalam setahunnya, keluarga Hong memiliki lebih dari 15 perayaan. Namun anehnya, Hong Soo-cheol yang merupakan anak lelaki dalam keluarga itu dan adik dari Hae dibiarkan saja ketika tidak ikut membantu memasak makanan untuk acara itu. Ketika acara berlangsung, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Bumja yang membuat keributan karena dia melihat selingkuhan ayahnya ikut dalam upacara tersebut. Bumja menuduh kalau ibunya telah meninggal karena wanita bernama Sulhi itu yang sampai sekarang masih tinggal bersama ayahnya. Jadi, Bumja ini adalah bibi dari Hong Hae yang baru saja keluar dari penjara karena telah melakukan penyerangan kepada suaminya yang berselingkuh. Dia bisa keluar dari penjara setelah Hyun-woo menyelesaikan kasusnya dan membayar uang jaminan atas dirinya. Namun kakek Hong kembali menyalahkan Hyun-woo karena terlalu cepat mengeluarkannya dari penjara, sehingga kini dia membuat keributan di acara penting seperti ini. Kemarahan Bumja akhirnya reda setelah Hae menawarkan alkohol dan upacara pun bisa dilangsungkan.
Di luar rumah kakek Hon, salah seorang anak kakek Hon terlihat hadir di sana, namun tak bersedia masuk ke dalam untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya. Para menantu laki-laki dari keluarga Hon sedang bergosip kalau hari ini adalah hari ulang tahun ayah Hyunwoo yang ke-60. Namun dia tidak bisa datang ke rumah orang tuanya karena adanya acara itu. Sementara Hyunwoo sendiri kini mendapat tugas dari mertuanya untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh Direktur Jo yang telah mundur dari Queen Group. Hyunwoo bilang kalau dia akan menyelidiki secara diam-diam apa yang sebenarnya dilakukan oleh Direktur Jo. Namun Tuan Hong minta agar Hyunwoo menyelidikinya secara terang-terangan agar berita itu diliput oleh media dan Direktur Jo dipermalukan karena hal itu. Bagi Tuan Hong, setiap orang yang meninggalkannya tidak boleh pergi dengan tenang dan mereka harus menderita agar tak menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Itu tidak hanya berlaku bagi Direktur Jo namun bagi semua orang yang berani meninggalkannya atau berkhianat kepadanya. Apa yang didengar oleh Hyunwoo barusan membuatnya stres hingga dia harus berkonsultasi dengan seorang psikiater. Psikiater itu bertanya apa yang sangat ingin dilakukan oleh Hyunwoo saat ini. Hyunwoo bilang kalau dia sangat ingin bercerai dari istrinya, maka psikiater itu pun meyakinkan Hyunwoo agar dia melakukan apa yang sangat dia inginkan. Lalu mantaplah Hyunwoo mengambil keputusan untuk bercerai dari Hae-in. Seorang wanita pemilik salon mendatangi Hae dan mempersilahkannya untuk melakukan perawatan di salonnya. Namun dengan angkuh Hae-in menolak dan bilang kalau dia tidak akan pernah datang ke salon miliknya. Wanita ini pun kemudian mendatangi Hyunwoo dan bercerita kalau Hae-in sebenarnya telah menulis surat wasiat bahwa ketika dia meninggal dunia nanti, suaminya tidak akan mendapatkan apa-apa karena seluruh asetnya akan diserahkan kepada Queen Group. Wanita itu terus mengompori kalau Hae-in sebenarnya tak menginginkan suami, tapi hanya ingin menambah budak dalam keluarganya, membuat Hyunwoo yang sudah benci pada Hae semakin membencinya. Sehingga ketika dia diajak oleh Hae-in ke suatu tempat untuk urusan yang menurut Hae-in sangat penting, dengan tegas Hyunwoo menolaknya dan dia memilih untuk pergi ke kampung halamannya menemui orang tuanya. Meski awalnya ragu, Hyunwoo kemudian menceritakan pada keluarganya kalau dia akan bercerai karena dia sudah tidak tahan lagi dan dia tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Orang tuanya berusaha menasehati bahwa dalam kehidupan rumah tangga, ada kalanya memang kita tidak bahagia, namun kita harus mampu menahannya karena kebahagiaan kecil yang sesekali dirasakan. Namun Hyunwoo tak mendengarkan nasihat orang tuanya karena dia telah membulatkan tekannya dan dia sudah lama memikirkan hal itu. Sesampainya di rumah, Hyun kemudian mengambil surat perjanjian perceraiannya dan menemui Hae-in. Namun sebelum dia bicara, Hae-in telah menyampaikan kabar kalau umurnya kini tinggal 3 bulan lagi, membuat Hyunwoo terkejut, hingga dia pun urung menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat Hae-in. Dia kemudian minta maaf dan berjanji akan memperlakukan Hae-in dengan lebih baik. Dia berpikir bagaimana dia bisa hidup tanpa ada Hae-in di sisinya. Hyunwoo kemudian memeluk Hae-in dengan bulir air mata menggenang di sudut matanya. Hyunwoo terus berpura-pura kalau dia sangat sedih dan terguncang dengan kabar mengejutkan yang disampaikan oleh Hae-in kepadanya barusan. Dia memeluk Hae dan bilang kalau dia mencintai Hae-in. Karena Hyunwoo bilang kalau dia tidak bisa hidup tanpa Hae-in, Hae-in kemudian mengajaknya untuk mati bersama saja. Dahulu kala, ada pasangan sehidup semati yang akan dikubur sama-sama jika salah satunya meninggal dunia. Tentu saja, Hyunwoo yang tidak serius mengatakan itu, bilang kalau dia hanya membayangkan kalau mungkin dia tidak bisa hidup tanpa Hae-in karena dia tidak terbiasa. Padahal Hae-in sudah serius menanggapinya dan akan lebih baik jika Hyunwoo mati bersamanya, karena dengan demikian Hyunwoo akan lebih baik dalam melayaninya di akhirat kelak. Untuk mengalihkan pembicaraan, Hyunwoo kemudian bertanya, apakah dokter benar-benar mengatakan kalau waktunya tinggal 3 bulan lagi? Hae-in kemudian mulai menceritakan apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya. Hari itu, ketika dia mengajak Hyunwoo ke suatu tempat, Hyunwoo menolaknya tanpa tahu tujuannya mau kemana. Sebenarnya, Hae-in pergi ke rumah sakit untuk mengetahui hasil dari pemeriksaannya. Ternyata di kepala Hae
terdapat tumor langkai yang sudah menyebar di seluruh otaknya seperti bulu halus. Hae merupakan pasien asal Korea pertama yang menderita penyakit ini. Karena penyakit ini, Hae-in sering mengalami sakit kepala dan lupa ingatan bahkan pada hal-hal yang baru saja dia lakukan. Karena itu, kadang dia mencatat nama pegawainya untuk mengingat mereka satu persatu. Hae-in bahkan pernah melewatkan janji penting dengan Hyun-woo karena dia tidak ingat sama sekali. Sehingga ketika dia sampai di tempat mereka janjian, Hyun-woo sudah pergi dari sana karena dia datang terlambat. Anehnya, meskipun mengidap penyakit ini, Hae-in tidak pernah mengalami gangguan fisik apapun. Tapi dokter menjelaskan kalau Hae-in bisa saja mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian karena penyakit ini. Sayangnya, akan sangat berbahaya jika melakukan operasi karena tumornya sudah menyebar hampir ke seluruh bagian otak. Hae-in pun heran kenapa penyakit itu bisa bersarang di tubuhnya. Padahal selama ini dia selalu menjaga makanannya dan tidak pernah makan junk food, selalu berolahraga dan menjaga diri dari stres dengan jalan meditasi dan yoga. Tapi kenapa dia menderita penyakit yang tidak bisa diobati? Hyun-woo berusaha menenangkan Hae-in dan berpikir kalau dokter mungkin saja salah dalam melakukan diagnosa. Karena itu, dia mengajak Hae-in menemui dokter itu kembali untuk memastikan apakah benar Hae-in menderita penyakit itu atau bukan. Rupanya penyakit yang diderita oleh Hae-in membuat Hyun-woo merasa senang sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak. Meski begitu, dia harus tetap berpura-pura sedih di hadapan Hae-in. Tapi melihat raut muka Hyun-woo yang terlihat segar, membuat Hae-in tahu kalau semalam Hyun-woo tidur nyenyak ketika dia sangat gelisar dan tidak bisa tidur semalaman. Meskipun menderita penyakit langka, Hae-in tidak berniat untuk memberitahu keluarganya, karena dia yakin kalau mereka tahu apa yang terjadi padanya, keluarganya pasti akan mengusirnya dari rumah, dan mereka akan memperebutkan aset miliknya. Apalagi saat ini dia sedang berambisi untuk masuk klub 1 triliun. Di mana klub ini berisi para pengusaha yang mampu melakukan penjualan senilai 1 triliun won. Di sisi lain, Soo Cheol sedang dimarahi kakek Hong habis-habisan karena kelebihan membayar pajak perusahaan senilai 8 miliar won dan gagal dalam peluncuran merek kopi organik di New York baru-baru ini. Rupanya, pembayaran pajak itu dilakukan oleh kakak ipar Soo Cheol yang merupakan direktur keuangan perusahaan itu, sehingga kakek Hong pun meminta agar Soo Cheol memecatnya. Karena mengalami serangan panik, Soo Cheol akhirnya dirawat di rumah sakit. Soo Cheol kembali menyalahkan Hyun-woo karena dia terlalu pintar dalam bekerja dan menyelesaikan masalah. Namun dia tidak menyalahkan kakak iparnya yang melakukan kelalaian itu. Sedangkan Hyun-woo yang saat ini telah sampai di rumah sakit bersama Hae-in, memastikan apakah Hae-in benar-benar akan bertahan hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dia mendesar agar dokter mengatakan kepastiannya. Saat keluar dari rumah sakit, Hae-in bertemu dengan ibunya yang mencari keberadaan Hyun-woo yang tidak mengangkat teleponnya. Ibunya menyalahkan Hyun-woo karena tak menyelesaikan masalah pajak itu dengan diam-diam, yang membuat kakeknya tahu dan memarahi Soo Cheol hingga akhirnya Soo Cheol mengalami serangan panik. Hae-in berusaha membela Hyun-woo dan bilang, kalaupun Hyun-woo tidak mengatakannya, maka kakeknya juga pasti akan tahu. Hae-in mencoba mengatakan, kalau saat ini dia juga mengalami masalah yang serius. Dia bertanya apakah ibunya tidak penasaran. Ibunya bilang kalau Hae-in selalu tahu harus melakukan apa untuk mengatasi setiap masalah, baik itu masalah besar ataupun kecil. Nyonya Hong yang terus mendesak untuk menemui Hyun-woo, akhirnya diancam oleh Hae-in bahwa dia akan menyiksa Soo Cheol selamanya sampai dia mati kalau ibunya terus memprovokasi. Di sisi lain, Hyun-woo merasa senang setelah mengetahui kalau sekarang Hae-in sedang sakit. Dengan begitu dia tidak perlu repot-repot mengajukan gugatan cerai karena dia hanya perlu menunggu selama 3 bulan dan dia akan keluar dari rumah keluarga Hong begitu istrinya meninggal. Dengan demikian, dia tidak harus melawan keluarga Hong. Namun temannya berpikir lain. Dia beranggapan kalau Tuhan sayang pada Hyun-woo dan memberi jalan padanya untuk melakukan sesuatu dalam waktu 3 bulan itu. Jika Hae-in telah menulis wasiat, di mana Hyun-woo tidak akan mendapatkan apa-apa setelah kematiannya, Hyun-woo disuruh
untuk mengambil hati Hai-in, sehingga Hai-in bisa berubah pikiran dan mengganti surat wasiatnya. Kemudian Hyun-woo pun berusaha menjadi suami yang perhatian pada istrinya, dengan memberikan bunga, memakaikan jaket saat dingin, bahkan menyuruh karyawannya memanggil ambulan ketika Hai-in tersedak air. Semua perhatian Hyun-woo dilakukan untuk menarik simpati dari Hai-in. Ibu Hai-in, yang masih kesal dengan masalah sebelumnya, mengancam Hai-in kalau dia akan menggugat tanah miliknya yang digunakan Hai-in untuk membangun pasar raya Queens. Hai-in yang kesal, mengatakan kalau dia tidak takut dengan ancaman dari ibunya dan akan tetap melanjutkan pembangunan. Hyun-woo yang melihat tangan Hai-in gemetar, berusaha membelanya dan bilang, kalau sampai kejadian ini diketahui oleh media, maka bisa berakibat pada turunnya harga saham dan akan membuat kakeknya marah. Karena itu, dia akan memberitahu hal itu kepada kakeknya terlebih dahulu. Hai-in merasa heran, kenapa Hyun-woo membelanya, dan dia melihat kalau Hyun-woo memandangnya dengan tatapan penuh cinta. Hal itu justru membuat Hai-in sangat curiga kepadanya, karena Hyun-woo tiba-tiba berubah menjadi baik dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bungja kembali membuat masalah dengan menghajar mantan suaminya yang akan menikah dengan wanita selingkuhannya. Hyun-woo kembali harus turun tangan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh bibinya ini. Sedangkan Bungja kembali mempermasalahkan keberadaan Solhye di rumah itu yang menurutnya hanya mengincar uang yang dimiliki oleh ayahnya. Kakek Hong bilang kalau Solhye bukan orang seperti itu dan dia sama sekali tidak tertarik terhadap uang. Dalam permainan jangki yang mereka mainkan, untuk pertama kalinya kakek Hong kalah dari Solhye. Karena itu, Solhye meminta agar kakek Hong mengabulkan satu permintaannya, kelak ketika dia punya permintaan. Hai-in tak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibunya, yang masih terus menyalahkannya atas kematian Suan anaknya. Tuan Hong meminta pada istrinya untuk tidak terlalu kejam pada Hai-in dan melupakan masa lalu. Namun Nyonya Hong tidak bisa melupakannya, karena dia terus ingat masa di mana anaknya meninggal dunia. Sekembalinya Hai-in ke rumah, dia mendapati Hyun-woo tertidur di atas meja dan laptopnya masih menyala di mana artikel yang dibuka oleh Hyun-woo berisi tentang keajaiban yang dialami oleh para penderita tumor yang tiba-tiba bisa sembuh. Hai-in mengira kalau Hyun-woo sedang membaca artikel tersebut, karena Hyun-woo mengkhawatirkannya, yang membuat Hai-in percaya kalau Hyun-woo adalah satu-satunya orang yang peduli terhadapnya. Padahal sebenarnya, Hyun-woo sengaja mencari artikel-artikel itu untuk memastikan apakah Hai-in akan benar-benar meninggal 3 bulan ke depan. Hai-in bilang, kalau di luar negeri ada banyak laboratorium yang sedang mengembangkan obat untuk penyakit yang sama yang dia derita, dan Hai-in berencana mendukung mereka dengan dana supaya obat itu segera ditemukan. Hai-in berjanji kalau dia akan tetap hidup apapun yang terjadi demi Hyun-woo. Dan dia tidak akan mati semudah itu. Tapi ini justru membuat Hyun-woo lemas tak berdaya. Cheon-dahi masih merasa tak enak atas apa yang dilakukan oleh kakaknya, sehingga dia berusaha menebusnya dengan memperkenalkan seorang investor baru yang akan berinvestasi di Korea dengan nilai 2 triliun won. Orang yang dimaksud adalah David Yeon, seorang investor yang memegang kendali keuangan minyak di Timur Tengah. Rupanya dia juga yang mensponsori sebuah merek pakaian bernama Herchena yang saat ini dilirik oleh Hai-in untuk dimasukkan ke pasar raya Queens. Dalam acara pameran Herchena yang akan membuka toko pertama mereka di Asia, Hai-in bertemu dengan Yana, saingannya yang secara terang-terangan ingin merangkul Herchena ke pusat perbelanjaan miliknya. Karena mereka punya tujuan yang sama, Yana berusaha melemahkan Hai-in dengan memberitahu kalau Pak Herman adalah orang yang sangat menghargai sebuah hubungan. Karena itulah, semua orang yang hadir di sana membawa pasangan, dan cuma Hai-in yang hadir sendirian. Hai-in yang kesal, buru-buru ke kamar mandi dan menghubungi Hyun-woo. Sayangnya, Hyun-woo masih berada di pengadilan dan tidak bisa hadir di sana. Hai-in kembali bertemu dengan Yana, yang mempertanyakan alasan kenapa suaminya tidak bisa datang. Hai-in bilang kalau suaminya sekarang sedang berada di pengadilan, namun Yana menuduh kalau itu hanya alasan Hai-in saja karena tidak bisa membuat suaminya membantunya. Yana juga bilang kalau dia sudah mendengar gosip yang beredar bahwa suami Hai-in menikahinya hanya
karena uang saja dan mereka akan segera bercerai. Dia juga menyarankan, jika Hai-in seharusnya menikah dengan pria yang setara dengannya dan punya visi yang sama. Dia juga menyombongkan diri tentang pernikahannya yang berjalan damai selama 4 tahun ini. Bahkan, dia sama sekali belum pernah marah pada suaminya, sekalipun dia menuduh kalau Hai-in tak dicintai oleh suaminya. Yena juga menyayangkan kenapa Hai-in tidak menikah dengan Yoon Eun-seong saja, karena dia adalah tangan kanan Pak Herman saat ini. Hai-in yang panik karena kini Pak Herman sedang menuju ke arahnya, masih berusaha menghubungi Hyun-woo yang belum datang juga. Di saat Pak Herman menghampirinya, Hyun-woo tiba-tiba datang dan Hai-in memperkenalkannya sebagai suami, sekaligus pengacara dan direktur hukum Queen's Group. Setelah itu, dia kembali mendatangi Yena dan memamerkan betapa tampan suaminya, hingga dia lebih memilih untuk melihat suaminya daripada pria lain. Singkat cerita, di masa lalu, antara Hai-in dan Yoon Eun-seong pernah terjalin hubungan baik, namun kemudian keduanya putus dengan baik-baik. Setelah lama tidak bertemu dengan Hai-in, Yoon Eun-seong bilang kalau rasanya aneh bertemu dengan suami Hai-in, yang sesekali masih dia pikirkan saat dia berada di Amerika. Dia juga bilang kalau dulu dia sangat menyukai Hai-in. Anehnya, mendengar hal itu, Hyun-woo sama sekali tak merasa terusik. Yang membuat Eun-seong berpikir kalau Hyun-woo mungkin sangat mempercayainya atau sama sekali tak peduli padanya. Meski hanya diam, rupanya Hyun-woo cukup kesal dan tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Eun-seong. Hyun-woo menggerutu, kalau memang Eun-seong menyukainya, kenapa dia tidak berjuang untuk bisa menikahinya? Karena dengan begitu, dia bisa menyelamatkan kehidupannya. Namun Hyun-woo juga merasa cemburu ketika melihat istrinya bersama dengan Eun-seong. Nyonya Hong yang tahu siapa Yoon Eun-seong dari menantunya, menyuruh Hai-in untuk mengundang Eun-seong dalam perburuan keluarga. Dan jika Hai-in bersedia, dia akan mencabut tuntutan atas tanah miliknya yang di atasnya dibangun pasaraya Queens. Tibalah hari di mana seluruh keluarga Hong berburu di hutan bersama dengan Eun-seong. Setiap orang dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki wilayahnya masing-masing. Kelompok lain tidak diperkenankan memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Dan yang memperoleh burung terbanyak, maka dialah pemenangnya. Di tengah perburuan itu, tiba-tiba Eun-seong masuk ke wilayah Hyun-woo dan Hai-in. Hyun-woo memperingatkan kalau Eun-seong seharusnya tidak melakukan itu, karena hal itu bisa sangat berbahaya. Di tempat lain, orang kepercayaan Nyonya Hon terlihat sengaja membobol pagar kandang babi hutan, di mana dia sengaja ingin mencelakai Hai-in. Hai-in yang berjalan mendahului suaminya karena berambisi mendapatkan banyak burung untuk memenangkan kompetisi, tiba-tiba melihat babi hutan di hadapannya. Saat dia mau menembak babi itu, tiba-tiba penyakitnya kabur dan tangannya gemetar, hingga tak bisa menarik senapan. Untung saja di saat yang genting, Hyun-woo datang dan menyelamatkannya. Setelah berhasil melumpuhkan babi hutan itu, Hai-in dan Hyun-woo meninggalkan Eun-seong yang baru datang menyusul mereka. Di tengah jalan, kaki Hai-in terkilir dan Hyun-woo kemudian menggendong Hai-in menuju villa. Pemandangan tak biasa ini membuat keluarga Hai-in menjadi sangat heran melihat apa yang terjadi pada mereka berdua. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Tuan Hong memuji kemampuan Hyun-woo dalam menaklukkan babi hutan, karena orang yang melakukannya harus berpengalaman. Mereka akhirnya tahu kalau selama ini Hyun-woo hanya berpura-pura tak bisa berburu. Nyonya Hong yang menganggap hal itu hanya sebuah kebetulan dan keberuntungan, terdiam ketika Hai-in menjelaskan kalau dulunya Hyun-woo adalah seorang marinir di pasukan penjaga khusus. Bumja semakin membuat Hai-in tersipu ketika dia memuji betapa Hai-in adalah wanita yang beruntung karena mendapatkan Hyun-woo yang tak hanya handal sebagai pengacara, namun juga memiliki lengan berotot yang membuat dadanya berdebar-debar. Tak mau tinggal diam, Hyun-woo kemudian memeriksa kembali jalur yang mereka lewati tadi, dan dia mendapati kalau seseorang sengaja membobol kandang babi hutan, di mana sebenarnya jalur itu adalah jalur yang seharusnya diambil oleh kakek Hong. Karena berhasil menyelamatkan Hai-in untuk pertama kalinya, Hyun-woo diberi paha burung pegar oleh Tuan Hong.
padahal biasanya dia hanya mendapatkan leher yang tak ada dagingnya. Di tengah makan malam itu, seorang pria tiba-tiba datang membawa anjingnya dan bilang kalau anjing itu pernah menyelamatkan keluarganya. Namun ketika kakek Hong berniat membeli anjing tersebut, pria itu menolak karena dia telah menganggap anjing itu sebagai keluarga. Tapi Un Seng mendatangi pria itu dan menawarkan harga tinggi jika pria itu bersedia menjual anjing itu kepadanya. Chen Dahi menolak ketika suaminya menawarinya bir, karena baginya itu terlalu pahit. Tapi begitu suaminya pergi, dia menganggap bir itu seperti orang yang sudah ahli dalam minum bir. Dan ketika suaminya menanyakan kenapa birnya sudah habis, dia bilang kalau Sucio sudah menghabiskannya. Tak seperti di rumahnya, di villa itu, Hai Ye dan Hyun Woo harus tidur bersama di satu kamar. Karena tak terbiasa, Hyun Woo pun menjadi takut ketika harus tidur di samping istrinya. Apalagi ketika Hai In minta tolong agar Hyun Woo membukakan kancing bajunya karena tangannya terkilir. Hyun Woo menjadi sangat gemetar dibuatnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Hai In ketika dia melihat tubuh kekar Hyun Woo yang hanya terbalut handuk ketika dia keluar dari kamar mandi, membuat Hai yang sudah mengantuk jadi kehilangan selera untuk tidur. Di kasur ukuran king itu, keduanya tak bisa tidur karena merasa kalau kasurnya terlalu sempit untuk ditempati mereka berdua. Padahal di masa lalu, mereka pernah tidur bersama di kasur yang hanya bisa ditiduri oleh satu orang saja. Karena mengingat hal itu, Hai In pun menawarkan, bagaimana kalau sekarang mereka berpelukan saja. Pagi harinya, pria yang kemarin menjual anjingnya pada Un Seng kembali mendatangi villa itu dan berniat membatalkan transaksi mereka, karena dia menyesal telah menjual anjing yang telah mereka anggap seperti keluarga sendiri. Karena kesal, Lun Xiang pun ingin membunuh anjing tersebut. Hyun Woo yang melihatnya, melerai apa yang dilakukan oleh Lun Xiang, yang membuat Lun Xiang mengarahkan senapannya ke arah Hyun Woo. Kakek Hon memeriksa CCTV di hari kejadian ketika Hai In diserang oleh babi hutan. Anehnya, yang terlihat di kamera itu ternyata adalah Bum Sao, yang tak lain adalah anak laki-laki dari kakek Hong sendiri yang saat ini sedang berada di luar negeri. Hai In yang ingat penyakit yang akan segera merenggut nyawanya, mendatangi kamar Hyun Woo dan melihatnya tertidur begitu pulas. Dia berpikir, bukankah dia akan menyia-nyiakan ketampanan Hyun Woo jika dia cepat mati sekarang? Ternyata dia baru menyadari kalau bahkan sampai saat ini, dadanya masih berdebar-debar begitu melihat suaminya, dan kadangkala dia juga ingin dipeluk oleh suaminya yang memiliki tubuh seksi seperti dinamit dan bahu yang lebar itu. Menyadari perubahan dalam dirinya yang dianggap tidak wajar, Hai In bahkan mendatangi dokter untuk mengetahui apakah hal ini wajar atau tidak. Hyun Woo dan Tuan Hong mendatangi rumah Bung Jun yang sebelumnya terlihat di kamera di tempat berburu. Tuan Hong menuduh kalau Bung Jun Lang yang sengaja menembak babi itu yang hampir melukai Hai In. Namun Bung Jun bilang kalau dia memang datang ke sana karena dia tahu kalau hari itu adalah hari berburu keluarga, karena dia ingin bertemu dengan ayahnya. Namun begitu dia sampai di sana, dia bertemu Solhe yang mencegahnya dan mengatakan kalau kakek Hong sedang tidur, sehingga dia pun langsung pergi dari tempat itu. Namun begitu Tuan Hong mengkonfirmasi kejadian itu kepada Solhe, Solhe bilang kalau Bung Jun tidak pernah datang ke sana, dan dia memperingatkan Tuan Hong agar dia berhati-hati kepadanya, karena Bung Jun pasti menyimpan dendam setelah dia diusir dari rumah oleh ayahnya. Setelah mengetahui rencana perceraian Hyun Woo, kakak Hyun Woo yang berpikir kalau kehidupannya akan mengalami kesulitan setelah perceraian mereka, mendatangi Hai In di kantornya untuk meminta agar Hai In tak bercerai dengan adiknya. Namun, karena mereka terlalu banyak bicara dan tak langsung ke intinya, membuat Hai In jadi bingung dengan ucapan mereka dan terpaksa meninggalkan keduanya, karena Hai In harus segera menghadiri rapat dengan Pak Herman, membahas tentang Hercena. Tapi rupanya, Pak Herman tidak bisa datang karena anaknya yang masih kecil telah terjatuh. Hyun Woo yang diberitahu asistennya kalau kakaknya tadi menemui Hai In, segera menghubunginya dan dia baru tahu kalau kakaknya itu telah mengirim pesan kepada Hai In yang memintanya untuk tidak bercerai dengannya. Mendengar hal itu, Hyun Woo pun segera menghubungi Hai In.
Namun Eun Seong yang melihat panggilan dari Hyun Woo di ponsel Hae-in, mematikan ponsel itu, sehingga Hae-in tidak tahu kalau suaminya menelponnya. Sesampainya di rumah, Hae-in yang mabuk, mencari di mana ponselnya berada, dia tidak menyadari kalau ponsel itu ternyata berada di kantong bajunya. Hyun Woo yang khawatir kalau Hae-in akan membaca pesan dari kakaknya, berusaha merebut ponsel Hae-in. Tapi justru dia mendapat hadiah berupa ciuman dari Hae-in, yang sekarang bertekad akan melakukan hal-hal yang tak biasa dalam hidupnya. Hyun Woo terus berusaha mengambil ponsel Hae-in, agar dia bisa menghapus pesan yang dikirim oleh kakaknya. Begitu Hae-in masuk ke kamar mandi, Hyun Woo pun masuk ke kamar Hae-in dan mengambil ponselnya. Sayangnya, ponsel Hae-in di-password dan Hyun Woo tidak tahu apa sandinya. Setelah beberapa kali mencoba, Hyun Woo teringat sebuah angka yang ternyata membawa kesan mendalam dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua. 1031 atau 31 Oktober, yang merupakan hari perkiraan lahir anak pertama mereka yang entah. Karena apa? Tak ada lagi kabar beritanya. Hyun Woo yang melihat Hae-in keluar dari kamar mandi menjadi gugup karena dia hampir saja ketahuan. Hyun Woo bilang kalau dia tidak bisa tidur, makanya dia datang ke kamar Hae-in, membuat Hae-in salah sangka dan mengira kalau Hyun Woo tidak bisa tidur karena memikirkannya. Namun Hyun Woo yang sudah selesai dengan misinya, bilang kalau Hae-in pasti sangat lelah, jadi dia harus segera beristirahat, membuat Hae-in mengira kalau Hyun Woo sangat perhatian padanya. Pagi harinya, Hyun Woo yang melihat Hae-in minum jus jeruk menjadi cemburu ketika dia ingat kalau semalam Eun Seong berpesan pada Hae-in yang mabuk bahwa Hae-in harus minum jus jeruk sebagai obat pengar. Hyun Woo menjadi salah tingkah ketika Hae-in mendekatinya, dan dia mengira kalau Hae-in akan menciumnya. Jantungnya menjadi berdebar, namun dia mengira itu terjadi karena dia takut pada Hae-in. Apalagi ketika Hae-in memuji kalau dia tampan, Hyun Woo bertingkah seperti anak kecil yang baru mendapatkan permen dari orang tuanya. Suasana hati Hyun Woo menjadi bagus, sehingga dia pun terus melihat ke arah Hae-in yang sedang rapat dengan para staf, dan dia ikut tertawa ketika melihat Hae-in tertawa. Dia bahkan berteriak ketika melihat Hae-in hampir terjatuh dari eskalator dan membelikan hadiah sepatu, karena khawatir Hae-in akan kembali terjatuh saat menggunakan sepatu dengan hak tinggi. Dia bahkan tak sadar tersenyum ketika melihat Hae-in memakai sepatu itu. Namun ketika dia melihat kebersamaan Hae-in dan Eun Seong, apalagi Hae-in tidak marah ketika Eun Seong menyentuh rambutnya, seketika hatinya pun terbakar api cemburu. Saat Hae-in hendak rapat dengan Herman untuk membahas kerjasama Queen's Group dengan Herchena, Eun Seong memberitahu Hae-in kelemahan Herman jika dia ingin agar pria itu menerima kerjasama dengannya. Dengan trik yang diberikan oleh Eun Seong ini, Hae-in akhirnya dengan mudah mendapatkan keinginannya untuk membuka toko Herchena di pasar raya Queen's, membuat Hae-in merasa berhutang budi pada Eun Seong karena telah membantunya. Setelah makan malam dengan Yangki, Hyun Woo yang melihat penjual kue kacang jadi teringat Hae yang menyukai camilan ini. Dia pun membelikannya, membuat Yangki yakin kalau sebenarnya Hyun Woo mencintai istrinya. Tiba-tiba, Hae-in mengiriminya pesan yang memintanya untuk segera pulang, karena dia punya kabar yang pasti akan membuat Hyun Woo senang, membuat Yangki yang ada di sana mengira kalau Hae-in akan menyerahkan asetnya sebelum kematiannya. Ternyata, Hae-in memberi kabar tentang peluang penyakitnya yang kemungkinan akan sembuh, karena salah satu pusat pengobatan kanker di Eropa sedang meneliti untuk mengobati penyakit yang sama dengan yang diderita oleh Hae-in. Seketika, Hyun Woo langsung membayangkan bagaimana kehidupannya di masa depan yang akan terus dirongrong oleh istri dan mertuanya. Karena itu, dia pun berpikir kembali kalau dia harus menggugat cerai Hae-in begitu Hae-in sembuh. Namun dia juga kembali membayangkan kalau Hae-in pasti akan membunuhnya karena berani mengkhianatinya. Hyun Woo yang melihat Eun Seong bersama Hae-in ke rumahnya untuk membahas kerjasama dengan Herchena, merasa cemburu karena Hae-in terlihat begitu nyaman berada di samping Eun Seong. Dia pamer betapa Hae-in perhatian padanya hingga tak membiarkannya minum kopi ketika perutnya kosong. Namun Eun Seong membalasnya dengan bilang kalau Hae-in selalu minta bantuan darinya karena hanya dia yang bisa membantu Hae-in. Mendengar itu, membuat Hyun Woo merasa tersinggung, sehingga dia berpesan pada Hae-in agar tak membiarkan pria manapun menyentuh rambutnya, kecuali tukang salon yang menata rambut Hae-in.
Meski begitu dia masih mengelak ketika Yang Ki bilang kalau sebenarnya dia menyukai Hai-in. 맞추시는 게 어딘데? Nyonya Hong mendatangi Hai-in dan menyalahkannya karena Eun Siang menolak berinvestasi pada bisnis yang saat ini dikelola oleh Su Cheol. Hyun-woo yang melihat Hai-in hampir pingsan, meminta pada mertuanya untuk meninggalkan tempat mereka, dan dia beralasan kalau sejak pagi Hai-in sudah tidak enak badan, jadi sekarang dia harus beristirahat. Mendengar itu, Nyonya Hong marah karena menganggap Hyun-woo mengusirnya saat dia masih berbicara pada Hai-in. Hyun-woo pun mendesak agar Hai-in memberitahu keluarganya tentang penyakit yang dia derita sekarang. Namun sekali lagi Hai-in menolak, bukan hanya semata-mata karena mereka akan mengambil asetnya, atau karena klub 1 triliun itu, tapi lebih dari itu, dia tidak ingin membuat keluarganya shock. Orang tuanya sudah pernah kehilangan anak, dan dia tidak mau membuat mereka merasa takut kembali merasakan hal yang sama. Lagi pula dia yakin kalau dia pasti akan sembuh, jadi dia minta pada Hyun-woo untuk tidak memperlakukannya seperti pasien. Di tempat lain, Yeon Seong sedang menyusun rencana untuk membuat para pemegang saham Queens Group berinvestasi di tempat lain dan menggunakan saham mereka sebagai jaminannya. Dan ketika mereka tak punya dana cair, mau tidak mau mereka akan menjual saham mereka kepadanya. Selain itu, dia juga berencana membuat Ketua Hong diperiksa oleh kejaksaan atas dugaan penggelapan dana. Dia menganggap perusahaan itu sebagai makanan lezat yang siap dia santap. Kakek Hong sendiri masih belum menyadari kalau anak buahnya sedang menggunakan saham mereka sebagai jaminan untuk berinvestasi di tempat lain. Hai-in yang tak hadir di hari ulang tahun mertuanya, mengunjungi mereka dengan membawa banyak hadiah untuk dibagikan kepada para warga di sana. Hyun-woo yang tahu dari ibunya kalau Hai-in sedang berada di kampungnya, bergegas menyusul Hai-in dan mencarinya. Namun, karena dia tidak menemukan Hai-in di rumah dan di balai desa, Hyun-woo yang khawatir mencari Hai-in dengan sepeda berkeliling desa. Betapa kagetnya dia ketika melihat Hai-in dalam kondisi yang sangat kotor dan ketakutan, karena Hai-in tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Hyun-woo yang sangat khawatir memeluk Hai-in dan mencoba menenangkannya. Setelah menemukan Hai-in dalam kondisi lusuh, Hyun-woo kemudian mengajak Hai-in pulang dengan mengendarai sepeda dan membonceng Hai-in di belakangnya. Karena hujan, Hyun-woo kemudian mengajak Hai-in berteduh di bawah pohon. Hyun-woo bertanya, kenapa Hai-in datang ke rumahnya. Hai-in bilang kalau kakaknya menghubunginya karena ayahnya akan kalah dalam pemilu itu karena lawan politiknya menyuap para pemilih dengan makanan. Karena itu dia sengaja membawa daging dan lobster untuk mengalahkan sup daging yang dibagikan oleh lawan ayahnya. Hai-in menyombongkan diri karena telah mengalahkan 200 mangkok sup yang telah dibagikan lawannya, membuat Hyun-woo yang mendengarnya menjadi tertawa. Ternyata, seluruh keluarga Hyun-woo mengkhawatirkan Hai-in dan mereka semua mencari keberadaan Hai-in. Sesampainya di rumah, Hyun-woo minta pada keluarganya agar tidak terus-menerus bertanya apa yang terjadi pada Hai-in dan membiarkan Hai-in beristirahat. Setelah mereka hanya berdua di kamar itu, pasangan suami istri ini menjadi sangat canggung. Hai-in yang rambutnya basah bertanya apakah Hyun-woo punya hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Karena hair dryer itu sudah tua dan Hai-in tak bisa menggunakannya, Hyun-woo membantunya dengan mengeringkan rambut Hai-in, membuat keduanya berada dalam situasi canggung yang luar biasa. Sementara Nyonya Hong yang melihat kebersamaan Hai-in dengan mertuanya di kampung menjadi cemburu karena selama ini Hai-in tidak pernah memberinya kejutan saat dia berulang tahun. Hai-in yang telah makan banyak makanan bersama warga mengeluh kalau berat badannya pasti akan naik. Hyun-woo yang melihat tangan dan kaki Hai-in terluka, kemudian mengambil plester dan memasangkannya ke luka Hai-in. Hai-in tertawa karena gambar pada plester tersebut sangat lucu. Hai-in bertanya kenapa garis tangannya pendek. Dia mempunyai firasat tidak baik kalau hidupnya juga akan pendek. Hyun-woo tidak suka melihat Hai-in terlihat lemah karena penyakitnya. Karena itu, dia bilang kalau Hai-in tidak sakit parah. Bukankah selama ini Hai-in yakin kalau dia akan sembuh? Ada Tuhan di sisinya dan dia yakin akan ada keajaiban. Dia yakin kalau dia pasti sembuh. Jadi kenapa harus membahas tentang umur yang pendek?
Hai-in kemudian bertanya, apakah Hyun-woo mau ikut dengannya ketika dia berobat nanti. Bukan karena dia takut, tapi karena Hyun-woo adalah satu-satunya orang yang tahu penyakitnya. Hyun-woo bersedia jika Hai-in memang serius menginginkannya. Saat Hyun-woo mengoleskan obat ke luka Hai-in, tiba-tiba saja mata mereka bertatapan membuat jantung mereka berdebar kencang. Hyun-woo kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Hai-in dan Hai-in memejamkan matanya. Namun Hyun-woo yang ragu atas perasaannya sendiri, meninggalkan Hai-in begitu saja di kamarnya. Dia ragu, apakah dia harus kembali ke kamarnya atau pergi dari sana. Namun kemudian dia memutuskan untuk pergi, meski dia tahu kalau dia seharusnya tidak meninggalkan Hai-in begitu saja. Hai-in mencoba berpikir positif, bahwa mungkin Hyun-woo harus menelpon seseorang, atau dia harus pergi ke toilet. Setelah 1 jam berlalu, Hyun-woo mengiriminya pesan, dan menyuruhnya untuk tidur duluan, membuat Hai-in menjadi teramat sangat kasar, hingga dia tidak bisa tidur semalaman. Hai-in berpikir apakah mungkin Hyun-woo takut kepadanya, dan berpikir kalau dia akan memakannya. Karena tak bisa tidur, Hai-in akhirnya keluar mencari Hyun-woo, yang ternyata sedang mabuk bersama kakak iparnya. Hai-in yang kesal, kembali ke kamarnya dan bilang, kalau mereka tak perlu tidur bersama lagi. Lagi pula selama ini dia juga tidur terpisah dari Hyun-woo sejak dia mengalami keguguran, dan mengosongkan kamar bayi yang sudah mereka siapkan. Hyun-woo yang tidak setuju Hai-in membongkar kamar bayi mereka, akhirnya memutuskan untuk pindah ke kamar anaknya, dan sejak saat itu, keduanya tidur terpisah, dan hubungan mereka menjadi dingin. Pagi harinya, Hyun-woo yang kembali ke kamarnya bertanya kenapa Hai-in bangun pagi-pagi sekalian. Hai-in yang masih marah, bertanya apakah dia kelihatan tidur semalam. Dia juga minta Hyun-woo agar tak mempedulikannya. Tiba-tiba seorang nenek berbicara masalah perceraian mereka, membuat semua keluarga Hyun-woo menjadi khawatir. Namun mereka dapat mengatasinya, setelah anak nenek itu menjelaskan kalau sang nenek mengalami demensia. Begitu mereka sampai di rumah, Hai-in langsung bilang kalau semalam dia tidak menunggu Hyun-woo sama sekali. Dia terjaga karena suara anjing dan tidak terbiasa dengan kasurnya. Dia bukanlah tipe orang yang mau menunggu dan itu bukan dirinya. Hyun-woo yang mengkhawatirkan keadaan Hai-in karena hujan lebat, hanya mengiyakan ucapan Hai-in sambil membumbui kalau dia adalah orang yang paling paham kalau Hai-in bukan tipe orang yang mau menunggu. Begitu mereka hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Eun-seong datang dan memayungi Hai-in masuk ke dalam. Hyun-woo yang tak nyaman dengan keberadaan Eun-seong di rumah mereka, bertanya kenapa Eun-seong bisa berada di sana. Eun-seong bilang kalau Nyonya Hong mengundangnya untuk tinggal di sana selama pembicaraan bisnis mereka. Karena dengan begitu, semua akan lebih mudah dibicarakan. Hai-in yang kembali menemui Eun-seong setelah ganti baju, bertanya di mana Hyun-woo berada, membuat Eun-seong curiga kalau antara Hai-in dan Hyun-woo tidur terpisah karena dia tidak tahu kalau suaminya masuk ke kamar. Sebenarnya, Eun-seong sudah tahu dari Grace kalau Hyun-woo dan Hai-in tidur terpisah. Meski begitu, suara Hyun-woo selalu didengarkan oleh keluarga Hon, yang membuat Eun-seong punya rencana untuk segera mengusir Hyun-woo dari rumah itu. Namun di depan Hai-in dia bilang, kalau Hyun-woo tidak keberatan jika dia pindah ke rumah mereka. Dari kamarnya, Hyun-woo berusaha melihat apa yang dilakukan istrinya bersama Eun-seong. Dia merasa kesal dan tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh mertuanya, dengan menyuruh Eun-seong pindah ke sana. Dia kembali ingat, dulu Eun-seong pernah bilang, kalau antara dirinya dan Hai-in pernah punya hubungan khusus. Karena itulah tidak seharusnya Eun-seong tinggal di rumah mereka. Mereka mengajak Eun-seong melakukan room tour dan menjelaskan kalau semua rumah di sana terhubung satu sama lain meskipun kelihatannya terpisah. Saat ibunya mengajak untuk makan malam bersama, Hai-in menolak karena dia harus beristirahat. Namun ibunya mempertanyakan kenapa Hai-in menolaknya. Padahal di desa kemarin, Hai-in terlihat makan dengan lahan dan tertawa lebar saat bersama keluarga mertuanya, yang membuat tim humas harus bekerja keras untuk menutup video tersebut.
Hai-in justru mempertanyakan kenapa ibunya kelihatan kesal melihat itu, memicu keributan antara ibu dan anak yang tak saling menyukai satu sama lain. Setelah kepergian Hai-in, Suchil berusaha mencari muka di hadapan Eun-seong dengan menjelek-jelekan Hai-in dan betapa dia harus bersabar selama ini dengan temperamen Hai-in yang sangat buruk. Esok harinya, Hai-in kembali melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya sebelum dia bertolak ke Jerman untuk pengobatannya. Dokter kembali menjelaskan, meskipun prosedur yang akan dilakukan oleh Hai-in nanti telah terbukti bekerja baik pada pasien leukemia, namun hasilnya kurang bagus bagi pasien tumor otak, membuat Hai-in kesal karena dokter tidak memberikan harapan sesuai dengan keinginannya. Hai-in berjanji kalau dia pasti akan sembuh dan dia akan menjalani pengobatan dimanapun dan bagaimanapun caranya agar dia bisa sembuh. Suchil sedang menjelaskan bisnis baru yang akan dia kembangkan bersama Eun-seong di mana bisnis ini bernilai lebih dari 1 triliun won. Karena Suchil sangat yakin akan kinerja Eun-seong, dia minta agar proyek tersebut langsung disetujui tanpa harus melakukan uji kelayakan terlebih dahulu. Namun Hyun-woo yang mempertimbangkan tingkat resiko, mengusulkan agar uji risiko tetap dilakukan mengingat besarnya dana yang harus dikeluarkan dan tingkat resiko yang begitu tinggi. Meski Suchil terus mendesak ayahnya agar langsung menyetujui proyek tersebut, namun baik Ketua Hong maupun Kakek Hon lebih setuju dengan apa yang diusulkan oleh Hyun-woo agar mereka melakukan uji kelayakan terlebih dahulu. Di dapur keluarga Hon, Sul-hee terlihat sedang memberi instruksi kepada koki tentang masakan apa yang akan mereka sajikan kepada Ketua Hon untuk seminggu ke depan. Namun Bumja datang dan bilang kalau dia tidak percaya dengan makanan yang disajikan oleh Sul-hee untuk ayahnya. Karena itu dia minta agar Sul-hee mencicipi makanannya terlebih dahulu sebelum Kakek Hong memakannya untuk memastikan kalau makanan tersebut tidak diracuni. Sul-hee yang kesal menyuruh mereka meninggalkannya sendiri dengan Bumja di ruangan itu. Tak disangka, Sul-hee kemudian menghajar Bumja dan menendangnya beberapa kali dan Bumja tak bisa membalasnya. Namun begitu dia lapor kepada ayahnya, kalau tadi dia dihajar oleh Sul-hee, Kakek Hong tidak percaya dan justru menuduh kalau Bumjalah yang pasti memukul Sul-hee, karena hal itu pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Sul-hee membenarkan kalau dia telah memukul Bumja, Kakek Hong tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sul-hee. Karena kesal, Bumja kemudian membayar detektif untuk menyelidiki latar belakang Sul-hee yang telah tinggal bersama ayahnya selama 20 tahun. Halusinasi Hai-in kembali kambuh ketika dia hendak pergi rapat dengan Eun-seong. Tiba-tiba, dia hampir terjatuh dan Eun-seong menangkapnya. Melihat wajah Hai-in yang pucat, Eun-seong menawarkan, bagaimana kalau rapatnya ditunda saja. Namun Hai-in bersikeras kalau dia baik-baik saja dan dia akan tetap menghadiri rapat itu. Eun-seong kemudian merangkulnya dan saat dia mau masuk ke dalam lift, di sana ada Hyun-woo yang terlihat sangat tidak suka melihat pemandangan di depan matanya. Tapi begitu Hyun-woo bertanya apa yang terjadi, Hai-in menyuruh Hyun-woo agar tidak mempedulikannya. Eun-seong yang melihat kondisi Hai-in menyuruh Grace untuk menyelidiki di mana Hai-in melakukan pengecekan kesehatan. Hai-in kembali menemui dokter untuk melihat hasil pemeriksaan kesehatannya kemarin. Sayangnya, dokter menjelaskan kalau sel darah putih Hai-in terlalu rendah, sehingga prosedur pengobatannya tidak bisa dilakukan sekarang dan dia harus menunggu sampai kondisinya lebih baik. Namun bagi Hai-in, dia tidak bisa dan tidak punya waktu jika harus menunggu lagi. Karena itu dia cukup kesal ketika dokter bilang kalau pihak dokter yang berada di Jerman juga pasti akan menolak melakukan tindakan jika dia dalam kondisi seperti sekarang ini. Saat Hai-in keluar dari ruangan dokter, dia bertemu dengan Bumja yang sangat terkejut karena Hai-in keluar dari ruang konsultasi tumor otak. Bumja menghibur Hai-in dan menguatkannya dengan bercerita kalau beberapa temannya yang menderita tumor otak bisa sembuh dan masih hidup sampai sekarang. Bumja merasa senang ketika Hai-in bilang kalau dia akan berobat ke Jerman dan dia pasti akan sembuh. Namun begitu dia mencoba menelpon beberapa temannya yang punya penyakit yang sama, dia harus kecewa setelah tahu kalau teman-temannya itu sudah meninggal semua.
Hae-in akhirnya memutuskan pergi ke Jerman untuk berobat sendirian tanpa Hyun-woo. Bumja yang melihat itu, bertanya kenapa Hyun-woo tidak pergi bersamanya. Dengan singkat Hae-in hanya bilang kalau Hyun-woo sedang sibuk. Bumja kemudian menunggu Hyun-woo di depan rumahnya dan bertanya kenapa Hae-in pergi sendirian ke Jerman. Padahal Hyun-woo adalah satu-satunya orang yang tahu tentang penyakit Hae-in. Hyun-woo berusaha menghubungi Hae-in, namun tak berhasil karena Hae-in mematikan ponselnya. Meski pergi berkemar, namun sebenarnya Hyun-woo sangat mengkhawatirkan keadaan Hae-in sekarang. Dan begitu dia melihat video lama Hae-in yang bilang kalau dia ingin pergi jalan-jalan dengan suaminya setelah semua pencapaiannya, Hyun-woo jadi sadar dan memutuskan untuk menyusul Hae-in ke Jerman. Namun Hae-in sendiri harus kembali kecewa ketika dokter yang memeriksanya bilang kalau prosedur pengobatannya tidak bisa dilakukan sekarang karena kondisinya yang memburuk dan Hae-in harus menunggu lagi. Hae-in kembali mendatangi tempat di mana dulu dia ke sana bersama Hyun-woo saat bulan madu. Saat dia kelelahan karena harus menuruni tangga, tiba-tiba terdengar suara Hyun-woo memanggilnya dan Hyun-woo datang membawakan sepatu yang lebih nyaman, menggantikan sepatu high heels yang sekarang dikenakan. Mereka kemudian berdebat soal janji Hae-in ketika Hyun-woo melamarnya, di mana Hae-in bilang kalau dia tidak akan membuat Hyun-woo menangis lagi. Tapi nyatanya, Hyun-woo sering menangis selama pernikahan mereka. Saat ini, mereka sudah menikah. Jadi Hyun-woo harus berada di sisi Hae-in ketika Hae-in mengalami masa sulit seperti sekarang. Hae-in kembali bertanya apakah selama ini dia pernah melarang Hyun-woo untuk berada di sisinya. Sejujurnya, Hae-in ingin agar Hyun-woo selalu berada di sisinya dan dia tidak ingin sendirian, selamanya dia ingin Hyun-woo tetap berada di sisinya. Hyun-woo kemudian memeluk Hae-in setelah Hae-in bilang kalau dia hanya ingin pulang bersama dengannya. Orang yang dimintai oleh Hyun-woo untuk memulihkan kamera dashboard mobil di hutan kemarin menemukan sosok pelaku yang membobol kandang babi hutan yang menyerang Hae-in yang ternyata adalah iparnya sendiri, Cheon Dahi. Sementara Cheon Dahi sendiri sedang bersama Eun Seong memasuki rumah keluarga Hae-in dan mengacak-acak kamar mereka. Dua orang ini terlihat sangat akrab dan ternyata Cheon Dahi bukanlah anak orang kaya, melainkan anak yang berasal dari panti asuhan Queen's Group sama halnya dengan Eun Seong. Dalam aksi mereka itu, Eun Seong menemukan brankas milik Hyun-woo yang diyakini akan bisa menghancurkan rumah tangga Hyun-woo dan Hae-in. Di sisi lain, sekretaris Hyun-woo mencoba mengorek keterangan dari sekretaris Hae-in. Kenapa Hae-in tiba-tiba pergi ke Jerman dan untuk apa dia pergi ke sana? Sekretaris Hae-in bilang, kalau Hae-in tidak mengatakan apa-apa dan memintanya untuk tidak mencari tahu, karena itu tidak benar. Ternyata di kursi belakang, Crash sedang mengomando sekretaris Hyun-woo untuk menanyakan hal itu. Hae-in sendiri untuk pertama kalinya ingin menikmati mie instan, sebuah makanan penuh micin, yang ingin dia nikmati setidaknya sekali untuk seumur hidupnya, karena dia tidak ingin menyesal, karena tak pernah memakannya. Selama menunggu mie instan itu siap, Hae-in bercerita, kalau sebenarnya dia telah menulis surat wasiat yang isinya adalah dia tidak akan mewariskan apapun kepada Hyun-woo kelak ketika dia meninggal dunia. Semua itu dia lakukan karena ibunya hanya merestui dia menikah dengan Hyun-woo jika dia mau menulis wasiat tersebut. Karena itulah, dia berjanji akan segera merevisi surat wasiat tersebut. Hyun-woo yang mendengar itu, setuju Hae-in melakukannya. Tapi tidak sekarang melainkan nanti ketika dia sudah sembuh total. Dia juga berpesan agar kelak ketika dia sudah mati, Hyun-woo tidak perlu melakukan upacara peringatan kematian untuknya karena dia tidak suka makanannya. Dia hanya ingin agar Hyun-woo mengingatnya sambil minum anggur di tempat yang indah dan meletakkan beberapa tas air Cina di meja. Kemudian, dia juga minta agar Hyun-woo menulis berita duka yang bagus untuknya dengan cerita yang menggugah. Dia minta agar Hyun-woo menuntut semua orang yang berani menjelek-jelekkan namanya setelah kematiannya. Hae-in yakin kalau tidak akan ada yang berduka atas kematiannya. Karena itu, Hyun-woo harus berduka dan menangis ketika ada banyak orang dan banyak wartawan
Meski dia ingin Hyunwoo sedih atas kematiannya, namun dia tidak mau kalau Hyunwoo terlalu sedih atas kepergiannya. Karena tak sanggup lagi mendengar semua ocehan istrinya, Hyunwoo dengan mata berkaca-kaca menyuruh Hae-in untuk berhenti dan segera memakan mie-nya karena waktu 3 menitnya sudah habis. Di Korea, Nyonya Hong sedang memeriksa sebuah ginseng langka yang menurutnya bisa membangkitkan orang yang telah mati, membuat Bumja yang mendengarnya sangat antusias karena dia berpikir bisa menyembuhkan Hae-in dengan ginseng tersebut. Namun ketika Bumja minta agar kakak iparnya itu memberikan ginseng tersebut kepada Hae-in, dia menolaknya karena menurutnya Hae-in sudah sangat kuat. Dia bahkan tidak pernah terserang flu. Membuat Bumja frustasi karena tidak ada seorang pun dalam keluarga itu yang memikirkan Hae-in yang sekarang berkutat melawan penyakitnya. Dan ketika dia mendatangi kakaknya, dia juga bertambah frustasi karena kakaknya itu hanya memikirkan seekor siput yang retak cangkangnya. Malam telah tiba, Hyunwoo bingung ketika Hae-in ingin tidur di kamar di belakangnya dan menyuruhnya untuk tidur dimanapun dia mau. Hyunwoo kemudian menyusul Hae-in ke kamarnya dan bertanya, apakah mulai hari ini dia boleh tidur di kamar Hae-in? Karena Hae-in tak segera menjawab, Hyunwoo menyimpulkan kalau Hae-in masih merasa kurang nyaman dengan kehadirannya. Namun begitu Hyunwoo hendak meninggalkan kamar itu, Hae-in mencegahnya dan menjelaskan kalau maksudnya bukan seperti itu. Hae-in hanya sedang memikirkannya. Hae-in bertanya, apakah untuk hari ini saja atau mulai hari ini sampai selamanya? Dengan cepat Hyunwoo menjawab bahwa mulai hari ini untuk selamanya. Ternyata, Hae-in menyetujuinya membuat Hyunwoo tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya dan langsung lari ke dalam kamar. Hae-in bercerita kalau minggu kemarin, Yena temannya sempat mengalami kecelakaan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Ketika itu suaminya datang dan bilang kalau Yena tidak boleh mati sebelum merubah surat wasiatnya. Hae-in bersyukur karena dia mempunyai suami seperti Hyunwoo yang selalu memperhatikan kesehatannya. Bahkan dia bilang kalau dia mencintainya begitu dia mendengar Hae-in sekarat dan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Dan sekarang, Hyunwoo berada di Jerman hanya untuk menemaninya. Hae-in bersyukur karena memiliki suami seperti Hyunwoo. Pagi harinya, Hae-in memberitahu Hyunwoo kalau Lap menghubunginya. Sebelumnya, Hyunwoo telah mendatangi dokter itu yang ternyata tidak melakukan penelitian untuk penyakit Hae-in, meski Hae-in telah mengeluarkan banyak uang untuk penelitian itu. Hyunwoo mengancam kalau dia akan menuntut dokter itu atas penipuan yang dia lakukan. Hae-in senang karena sekarang dokter akan melakukan sebuah perawatan untuk menaikkan sel darah putih Hae-in yang sekarang sedang menurun. Eun Seong sedang mendatangi Juseong Tech, tempat di mana Hyunwoo memulihkan data rekaman ketika mereka sedang berburu di hutan. Dia menemui pemilik toko itu dan meminta bantuannya. Sedangkan Grace memarahi Cheon Dae karena terlihat dalam rekaman dashboard mobil ketika sedang menabur makanan untuk memancing babi hutan keluar dari kandangnya. Soo Cheol berusaha meyakinkan kakeknya agar segera menyetujui kerjasama dengan Eun Seong untuk proyek yang akan mereka buat. Namun kakek Hong bilang kalau bisnis itu adalah tentang kerja keras dan keuletan. Jadi dia minta agar Soo Cheol menuruti saja apa kata Hyunwoo, karena dia selalu berhati-hati dan teliti, membuat Soo Cheol sangat kesal dengan Hyunwoo karena dianggap menghambat keinginannya. Dalam acara makan bersama, Bum Jae memuji ketampanan anak Soo Cheol bertanya kenapa anak itu tidak mirip dengan ayahnya, membuat kakek Hong bertanya, apakah Soo Cheol sudah melakukan tes DNA untuk anaknya? Grace yang mendengar itu, langsung menjawab kalau mereka sudah melakukannya dan hasilnya sudah dibaca di hadapan kakek Hong saat bayi itu baru lahir. Soo Cheol tersinggung karena kakeknya menanyakan itu dan dia langsung mengajak istrinya pergi dari sana. Dia tidak peduli jika orang lain merendahkan orang tuanya, namun dia tidak akan terima jika itu terjadi pada anak dan istrinya. Di sebuah stasiun kereta, Hae-in yang melihat seorang bule menyapa suaminya menjadi kesal dan menyuruh bule itu untuk segera pergi karena pria di sampingnya sudah menikah. Hae-in kemudian membahas tentang cinta pertama Hyunwoo yang ternyata adalah anak dari kepala sekolah di kampungnya, membuat Hyunwoo menjadi salah tingkah
Namun Hyun Woo menolak anggapan itu dan bilang kalau antara dia dan anak kepala sekolah tidak ada hubungan apa-apa dan mereka tak pernah berkencan. Hyun Woo kemudian bertanya, apakah Hae In pernah merasakan cinta pertama dan siapa pria itu? Hae In bilang kalau dia pernah jatuh cinta pada seorang pria di bus, di mana setiap wanita pernah sekali jatuh cinta padanya. Saat Hae In jatuh cinta dengannya, dia sangat senang. Bahkan rela mengikuti pria itu yang naik bis dengan mobilnya, sehingga dia harus berjalan memutar untuk melakukannya. Di rumah keluarga Hon, Tuan Hong melihat beberapa orang masuk ke dalam rumahnya. Pegawainya bilang kalau mereka akan memperbaiki kamera pengawas yang rusak dan itu butuh waktu sekitar 1 jam. Ternyata orang itu adalah orang suruhan Eun Seong yang ditugaskan untuk membuka berangkas milik Hyun Woo. Grace yang membuka dokumen di berangkas itu terkejut ketika melihat surat gugatan cerai milik Hyun Woo. Sedangkan di Jerman, Hyun Woo dan Hae In mendatangi tempat di mana dulu mereka menggantung kunci cinta mereka. Namun keduanya belum menemukan kunci yang mereka cari. Saat berjalan-jalan, Hae In melihat penjual daun semanggi yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Meski dia tidak percaya dengan hal itu, dia tetap membelinya satu dan bilang kalau hal itu hanya untuk bersenang-senang. Saat di rumah sakit, begitu keluar dari ruang ganti, wajah Hae In terlihat sedih hingga membuat Hyun Woo sangat khawatir. Tapi ternyata, Hae In hanya mengeluhkan berat badannya yang naik 3 kg dan dia merasa heran kenapa itu bisa terjadi. Bukankah seharusnya, bagi orang yang sedang sakit, mereka seharusnya kehilangan berat badannya? Dia hanya khawatir kalau nanti wajahnya berubah jelek padahal selama ini dia selalu terlihat cantik. Hae In tidak ingin Hyun Woo akan mengingatnya dengan wajah jeleknya. Hyun Woo menghiburnya dengan bilang kalau Hae In cantik dalam kondisi apapun. Perawat memanggilnya karena Hae In akan segera disuntik. Namun begitu dia mengikuti perawat tersebut, Hae In tiba-tiba melihat seorang anak kecil yang mirip dengan kakaknya berlari dan dia pun mengikutinya. Setelah beberapa waktu, perawat datang dan mengabari Hyun Woo kalau Hae In menghilang dan berdasarkan pantauan dari kamera pengawas, dia terlihat meninggalkan rumah sakit. Hyun Woo pun segera berlari sekuat tenaga, mencari keberadaan Hae In ke sana dan kemari. Sampai dia melihat, banyak orang sedang mengerubuti seseorang yang sedang mengalami kecelakaan. Jantung Hyun Woo berdetak kencang dan dengan cepat dia mendekati wanita yang sedang tergeletak di jalan itu. Dia merasa lega, karena orang itu bukanlah Hae In yang sedang dia cari. Dari arah belakang, Hae In menepuk pundaknya, membuat dia menarik nafas panjang. Karena lega Hae In dalam keadaan baik-baik saja. Hyun Woo bertanya, apakah Hae In mengalami lupa ingatan lagi? Hae In bercerita, kalau tadi dia melihat seseorang yang mirip dengan kakaknya. Hae In kemudian bercerita, kalau ketika usianya 9 tahun, dia berlibur bersama keluarganya dengan naik perahu. Mereka mengalami sebuah kecelakaan misterius. Dia tenggelam ke laut, dan kakaknya yang berusaha menyelamatkannya justru meninggal dunia, dan sejak saat itu ibunya membencinya. Hyun Woo menghiburnya, dan bilang kalau itu bukanlah kesalahannya. Hae In sadar kalau itu bukan kesalahannya, tapi dia selalu merasa seolah-olah dia mencuri nyawa kakaknya. Hae In merasa kalau sekarang Suan menjemputnya, karena kini sudah saatnya dia meninggal dunia. Dia juga bilang kalau kelak ketika Hyun Woo meninggal dunia, maka dia akan menjadi malaikat yang menjemputnya. Hae In yakin kalau Hyun Woo pasti tidak akan merasa takut karena dia akan menjadi malaikat yang paling cantik. Hyun Woo menggodanya dengan menanyakan, apakah Hae In yakin kalau dia tidak akan terlihat menakutkan. Kakek Hong menerima hadiah lukisan Napoleon dari Eun Seong, sebuah lukisan besar yang digantung di dinding rumah kakek Hong. Kakek Hong senang, karena lukisan itu adalah lukisan mahal yang sulit untuk didapatkan. Tanpa dia sadari kalau dalam lukisan tersebut, terdapat sebuah kamera rahasia yang akan membuat Eun Seong bisa memantau apapun aktivitasnya. Eun Seong mulai mengungkit masalah proyek yang akan dia kerjakan dengan Sucheol yang oleh Hyun Woo. Akan ditinjau dulu validitasnya. Namun Eun Seong bilang, kalau sekarang dia sedang membicarakan proyek tersebut dengan perusahaan lain, membuat kakek Hong jadi ragu atas keputusan yang dia ambil. Tak lama setelah itu, seorang pegawai melaporkan kalau manajer keuangan Queens Group menggelapkan uang perusahaan dengan jumlah yang sangat besar.
Karena jumlahnya yang sangat besar, maka ada kemungkinan kalau kakek Hong juga akan dipanggil oleh kejaksaan. Sulair dengan cerdik menjatuhkan permainan janji yang dia pegang dan dengan licik memberitahu kalau ada penyadap yang terpasang di bawah meja, membuat kakak memanggil ahli forensik untuk tahu lebih lanjut alat apa itu. Setelah diselidiki, sinyal dari alat tersebut ternyata berasal dari kantor Hyun Woo. Parahnya lagi, mereka menemukan berangkas milik Hyun Woo yang ketika dibuka ternyata berisi surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh Hyun Woo untuk menceraikan Hae In. Sontak saja, keluarga Hong murka atas masalah itu. Semua kejadian ini dipantau oleh Kon Seong yang terlihat puas dengan apa yang sedang terjadi. Nyonya Hong menghubungi Hae In dan memberitahu kalau Hyun Woo menyadap kamar kakek Hong, membuat Hae In yang mendengarnya hanya tertawa karena dia tidak percaya kalau suaminya melakukan itu. Lagi pula dia dan suaminya sudah meninggalkan rumah itu untuk beberapa hari, jadi siapa saja bisa masuk ke kamar itu. Hae In menyuruh ibunya untuk memeriksa kamera pengawas sebelum menuduh Hyun Woo. Tak mau diganggu oleh ibunya lagi, Hae In kemudian mematikan ponselnya. Sementara Hyun Woo yang tak berhasil menghubungi Ju Seong Tae menyuruh Yang Ki untuk mendatangi tempat itu. Setelah tahu kalau toko itu sudah tutup, Hyun Woo menyuruh Yang Ki untuk memeriksa kamera dashboard mobilnya yang dia parkir di depan toko itu. Begitu Hyun Woo kembali ke rumah, Hae In meminta Hyun Woo untuk tidak menerima telepon dari siapapun termasuk ibunya, karena dia tidak ingin stres sebelum mendapatkan injeksinya. Hae In kemudian mematikan ponsel milik Hyun Woo. Sementara Bung Ja yang sebelumnya telah menyewa detektif untuk menyelidiki latar belakang Sulair yang sebenarnya mendapatkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Sulair ternyata telah memalsukan identitasnya, yang mana nama aslinya ternyata adalah Oh Sun Yeong. Oh Sun Yeong sudah meninggal 30 tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun setelah anaknya lahir ke dunia. Dia pernah dipenjara karena kasus perzinaan dan dia melahirkan putranya di dalam penjara. Saat berjalan-jalan, Hae In yang melihat banyak orang antri untuk membeli kebab, tertarik untuk ikut mengantri juga. Sembari menunggu Hae In mengantre, Hyun Woo berlari ke tempat penjual daun semanggi dan membeli semuanya, karena berpikir kalau Hae In butuh keberuntungan sebelum injeksinya besok. Setelah itu, dia berlari menuju tempat gembok cinta yang pernah dia pasang sebelumnya. Setelah lama mencari, Hyun Woo akhirnya menemukan gembok cinta tersebut. Sedangkan di Korea, Crash sedang memanas-manasi keluarga Hong dengan mengatakan kalau akhir-akhir ini Hyun Woo sering menemui Yang Gi, yang adalah seorang pengacara perceraian. Parahnya lagi, Yang Gi bekerja di firma hukum milik Pak Yeong, yang merupakan saingan Queen Group. Sehingga mereka menuduh kalau Hyun Woo lah yang telah melaporkan penggelapan dana yang dilakukan oleh manajer keuangan Queen's Group. Hae In yang berhasil mendapatkan kebab itu, menunggu kedatangan Hyun Woo di seberang jalan. Dia kemudian menyalakan ponselnya kembali yang tadi dimatikan. Di seberang jalan yang lain, Hyun Woo dengan senyum mengembang membawa segebok daun semanggi keberuntungan dan gembok cinta mereka. Namun begitu Hyun Woo hendak memberikan semanggi dan gembok itu, Hae In langsung menepisnya setelah dia melihat pesan yang dikirim oleh ibunya yang ternyata adalah surat gugatan cerai dari Hyun Woo. Hae In yang terluka menunjukkan pesan itu dan menyuruh Hyun Woo untuk mengatakan kalau itu tidak benar dan bukan dia yang membuatnya. Sedihnya, Hyun Woo tidak membantah dan bilang kalau memang dia yang membuatnya. Hati Hae In yang baru berbunga, layu seketika, meski Hyun Woo minta maaf karena tak mengatakan sebelumnya. Hyun Woo berusaha menjelaskan apa alasannya, sampai dia mau menggugat Hae In dan bagaimana perasaannya sekarang. Namun Hae In yang terlanjur sakit hati, menolak mendengarkan penjelasan Hyun Woo, dan dia memilih untuk pergi dari hotel itu, karena dia tak mau lagi bersama Hyun Woo. Hyun Woo yang melihat sepatu Hae In ditinggalkan begitu saja, berusaha mengejar Hae In. Sedangkan Hae In terus berjalan tanpa tujuan di jalan raya, sampai sebuah truk hampir menabraknya. Untungnya, dengan cekatan Hyun Woo menariknya, dan Hae In terselamatkan. Hyun Woo kembali mengajak Hae In masuk karena dia ingin menjelaskan semuanya.
Tapi Hai-in justru meminta Hyun-woo untuk tidak menyelamatkannya lagi jika terjadi kecelakaan serupa yang menimpa dirinya. Di Korea, Suk-yeol sedang membahas alasan perceraian Hyun-woo dan Hai-in dengan istrinya. Gilanya, Suk-yeol mengira kalau Hyun-woo punya hubungan gelap dengan bibinya karena dia melihat kebersamaan Hyun-woo dengan Bunda akhir-akhir ini. Pengobatan Hai-in di Jerman tidak mengalami kemajuan dan tidak berjalan baik karena dokter tidak bisa menaikkan jumlah sel darah putih di tubuh Hai-in. Dokter berpesan pada Hyun-woo agar selalu menjaga hasrat Hai-in untuk tetap bertahan hidup, karena itulah satu-satunya cara bagi Hai-in untuk bertahan. Sayangnya, karena tahu pengobatannya gagal, Hai-in justru memutuskan untuk kembali ke Korea dan menghentikan pengobatannya. Meski Hyun-woo berusaha mencegah dan membujuknya untuk tetap menjalani pengobatan di sana. Hyun-woo yang ingin agar Hai-in tetap berjuang untuk hidupnya, memarahi Hai-in dan bilang kalau dia senang jika Hai-in menceraikannya tanpa gugatan. Hyun-woo bilang kalau selama ini dia sudah tidak tahan hidup bersama Hai-in dengan watak yang dimiliki oleh Hai-in. Hyun-woo juga mengatakan kalau dia sangat benci hidup bersama Hai-in, namun dia tetap bertahan karena di samping Hai-in, dia bisa hidup nyaman dan sejahtera. Saat mendengar Hai-in sekarat, dia sangat lega karena dia hanya cukup bertahan selama 3 bulan saja bersama Hai-in. Apalagi ketika mendengar Hai-in akan merubah wasiatnya, Hyun-woo sangat senang mengetahuinya. Hai-in yang mendengarnya mencoba menahan amarahnya sekuat tenaga dan bertanya apakah Hyun-woo bisa mengatasi amarahnya. Hyun-woo berteriak dan menyuruh Hai-in untuk melakukan sesuatu dan tidak menyerah pada penyakitnya. Kakek Hong sedang membahas masalah yang dihadapi Pak Son, di mana dia sedang dipanggil kejaksaan yang mungkin saja akan menyeretnya juga dalam waktu dekat. Wartawan bisa saja mengetahuinya dan akan sangat buruk bagi kelangsungan perusahaan, mengingat akan ada investor baru yang akan datang ke Queen. Karena itu, Suk-yeol mendesak kakeknya untuk segera menyetujui investasi resort itu, sebelum para investor kabur setelah mereka mengetahui persoalan ini. Keputusan pun akhirnya diambil, dan kerjasama dengan Eun-seong untuk pembangunan resort itu pun ditandatangani. Tanpa Suk-yeol sadari, kalau Eun-seong sudah tahu kalau pembangunan resort itu akan mengalami masalah perizinan karena pembatasan ketinggian. Jika itu terjadi, maka investor dan pemegang saham yang telah menggelontorkan dana di proyek tersebut akan memilih opsi pembayaran di muka, dan Eun-seong akan menawarkan sejumlah investasi untuk menggantikan dana mereka dan mengusulkan obligasi konversi. Di mana jika Queen's Group tidak dapat membayar uang itu, Eun-seong akan jadi investor tunggal dan mereka harus menyerahkan sejumlah saham kepada Eun-seong. Dengan saham itu, dan saham yang telah dimilikinya sekarang, Eun-seong akan menjadi pemegang saham terbesar Queen's Group, sehingga dia bisa mengambil keputusan apapun atas nama perusahaan. Begitu Hai-in sampai di Korea, keluarga Hong langsung membahas surat cerai Hai-in dan Hyun-woo. Tuan Hong tidak peduli jika Hyun-woo menyadap kamar ayahnya, namun dia tidak habis pikir kenapa Hyun-woo ingin menceraikan anaknya. Tuan Hong berpikir kalau Hyun-woo mungkin punya wanita simpanan, jadi dia akan menyelidikinya. Namun Hai-in menolak dan minta agar Hyun-woo diaudit saja. Hai-in ingin memeriksa Hyun-woo secara keseluruhan dari komputer, ponsel dan tabungan Hyun-woo. Jika terbukti Hyun-woo melakukan penggelapan, maka Hai-in akan menuntut ganti rugi kepada Hyun-woo. Sedangkan Hyun-woo sendiri langsung menuju mobilnya yang terparkir di depan toko Jusyang Tech begitu dia kembali ke Korea. Kepada Jang Gi-hyun-woo bercerita dengan mata berkaca-kaca kalau dia hampir gila karena melihat Hai-in menangis begitu dia menemukan surat cerai itu. Kini Hyun-woo merasa menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Hyun-woo tahu kalau Hai-in pasti akan balas dendam padanya atas apa yang telah terjadi. Meski begitu, dia tidak kesal, bahkan bersyukur karena Hai-in butuh motivasi seperti itu untuk tetap bertahan hidup. Saat hendak menemui kakek Hon, Suk-yeol menghadang Hyun-woo dan mempertanyakan kenapa Hyun-woo menyadap ruangan kakeknya. Hyun-woo bilang kalau dia tidak melakukannya dan meminta Suk-yeol untuk menghentikan pembangunan resort itu
karena mereka memanipulasi jumlah keuntungan yang akan mereka dapatkan. Namun Sucheol menuduh kalau Hyunwoo hanya ingin menghalangi kesuksesannya saja. Begitu bertemu dengan kakek Hong langsung menginterogasi Hyunwoo. Kenapa Hyunwoo menyadap kamarnya dan menyerahkan rekaman itu kepada Ketua Yam. Sehingga Ketua Yam menyerahkan rekaman itu ke kejaksaan dan kini dia harus menghadapi panggilan kejaksaan. Kakek Hong tidak peduli jika Hyunwoo bercerai dengan Hae-in. Namun dia tidak terima karena Hyunwoo telah menyadap kamarnya. Hyunwoo menyerahkan beberapa foto kebersamaan Direktur Song dengan Ketua Tim Audit Eksternal Queen's Group. Ketua Tim Audit Eksternal Queen's merupakan teman sekolah Direktur Song, dan mereka bersekongkol dalam penggelapan itu. Sedangkan Direktur Ju adalah orang yang tahu penggelapan dana oleh Direktur Song, namun dia membiarkannya. Hyunwoo menjelaskan kalau Direktur Ju tidak melakukan tindakan ini sendirian, dan ada orang lain yang menyuruhnya dan orang inilah dalangnya. Sayangnya, Hyunwoo belum tahu siapa dia. Eun Seong yang melihat percakapan mereka, tahu kalau Direktur Jo sudah dicurigai, dan dia pun menyuruh Direktur Jo untuk segera pergi meninggalkan Korea. Nyonya Baek, yang berusaha menghubungi Hyunwoo, terkejut ketika telepon Hyunwoo diangkat oleh Nyonya Hong. Dia lebih terkejut lagi ketika Hyunwoo dituduh menyadap kamar kakek Hong, dan seluruh keluarga Hong sudah tahu kalau Hyunwoo akan bercerai. Nyonya Hong memastikan kalau perceraian mereka pasti akan terlaksana. Tuan Baek yang mengetahui kabar itu dari anaknya menjadi sangat sedih atas kejadian yang menimpa Hyunwoo. Sulhae mencoba menenangkan Nyonya Hong yang sangat marah karena merasa dibohongi oleh keluarga Baek yang sudah tahu soal perceraian Hyunwoo. Bumja yang datang untuk mengetahui apakah benar Hyunwoo menyadap kamar ayahnya, justru disalahkan oleh kakak iparnya karena selama ini selalu membela Hyunwoo. Bumja membela diri dan menyindir kalau Nyonya Hong bisa saja tertipu jika seseorang bertekad melakukannya. Namun Bumja mencoba menahan diri karena sampai saat ini dia belum punya bukti yang cukup untuk membongkar rahasia Sulhae yang telah menipu keluarganya selama 20 tahun. Tapi Bumja keceplosan dan bilang kalau Hae-in sudah mengalami kesulitan, membuat Sulhae curiga apakah sesuatu terjadi pada Hae-in. Hyunwoo kembali ke rumah dan bertemu dengan Hae-in yang telah menandatangani surat cerai mereka. Meski begitu, Hae-in yang akan menentukan kapan dan bagaimana mereka akan bercerai. Hae-in mengancam kalau Hyunwoo tidak akan pergi tanpa cedera dan dia pasti akan diusir tanpa ampun. Hyunwoo hanya mengiyakan perkataan Hae-in, tapi dia minta agar Hae-in menjaga jarak dengan Eun Seong. Meski bukan urusannya, Hyunwoo curiga pada Eun Seong yang sudah menghilang lama, tapi tiba-tiba muncul kembali dan memberi investasi pada Sucheol dan Hae-in. Ini karena dia menemukan rekaman kamera dashboard, dan Eun Seong sempat mendatangi toko pemulihan data sebelum toko itu tutup dan pemiliknya menghilang. Hyunwoo berpesan agar Hae-in berhati-hati tak mudah dibodohi oleh Eun Seong. Hae-in yang marah kembali melakukan kebiasaannya dengan makan daging dan mengenakan pakaian glamor serta perhiasan yang mencolok. Seorang pegawai secara tak sengaja menumpahkan kopi di atas berkas milik Hae-in. Anehnya, Hae-in sama sekali tidak marah dan menyuruh pegawai itu untuk pergi dari sana. Tak lama kemudian, tim audit datang untuk memeriksa semua yang ada di ruangan tim hukum yang dipimpin oleh Hyunwoo. Sebagai langkah lanjutan balas dendam, Hae-in mengembalikan semua berkas yang berasal dari tim hukum untuk diperiksa ulang. Hal ini membuat dua sekretaris mereka menyadari kalau perang ini pasti akan berlangsung lama, sehingga keduanya sepakat untuk berbagi jadwal bos mereka, agar keduanya tidak bertemu di tempat yang sama. Hyunwoo kembali memeriksa berkas-berkas itu, dan menyerahkannya lagi kepada Hae-in, namun Hae-in kembali meminta, agar Hyunwoo membuat skenario berbeda, untuk mengatasi masalah. Hyunwoo yang sudah paham watak istrinya, hanya tersenyum sembari bilang, kalau Hae-in terlalu bersemangat, membuat sekretaris Kim yang ada di sampingnya menjadi bingung, karena tidak paham maksud bosnya. Siang itu, Hyunwoo akan mentraktir anak buahnya untuk makan sushi di Hotel J. Namun sekretaris Kim yang tahu kalau Hae-in juga akan makan di tempat yang sama, mengusulkan
kalau Hyun Woo makan di tempat lain saja, karena di sana terlalu mahal. Sayangnya, ucapan sekretaris Kim tidak didengarkan oleh Hyun Woo, sehingga Hyun Woo dan Ha-in akhirnya bertemu di lift yang sama. Meski kedua sekretaris sudah berusaha membuat keduanya tidak bertemu, dan sekretaris Kim harus menahan malu karena minta bantuan pada timnya untuk membujuk Hyun Woo naik tangga saja. Padahal Hyun Woo juga berada di grup chat yang sama. Ha-in menyindir kalau tim hukum pasti punya banyak waktu luang dan tak ada pekerjaan, sehingga mereka bisa makan siang bersama seperti sekarang. Hyun Woo menjawab kalau dia sengaja mentraktir mereka karena pekerjaan tim yang sangat berat dan seseorang yang memeriksa pekerjaan mereka melibatkan perasaan pribadi. Tak mau kalah, Ha-in bilang kalau kemampuannya dalam memetakan persoalan sudah seperti AI, dan ketidaktahuan Hyun Woo membuatnya selalu kalah dalam kasus-kasus yang dia tangani. Dua orang investor yang berinvestasi di perusahaan baru bioteknologi merasa tertipu karena mereka sudah berinvestasi di tempat yang sebenarnya tidak ada. Masalahnya, keduanya sudah menggunakan saham mereka sebagai jaminan, sehingga bank bisa saja menyita saham mereka. Sayangnya, ketika keduanya berusaha menghubungi Direktur Joe sebagai orang yang bertanggung jawab, Direktur Joe sudah melarikan diri ke luar negeri atas perintah Yoon Seong. Seorang pelayan suruhan Yoon Seong mengambil resep obat milik Ha-in yang telah dibuang ke tempat sampah, sehingga sekarang Yoon Seong tahu di rumah sakit mana Ha-in memeriksakan kesehatannya. Sedang Hyun Woo mendatangi sebuah toko jam tangan mewah dan menanyakan siapa orang yang membeli jam edisi terbatas yang dikeluarkan oleh sebuah brand bernama Ronde. Sedangkan Chiam Dai terlihat bersembunyi-sembunyi menelpon seseorang ketika dia menemani suaminya yang sedang berlatih naik sepeda. Nyonya Hong yang melihat anaknya jatuh bangun berlatih mencoba menghentikan Su Cheon agar tak menaiki sepeda lagi. Rupanya, selama ini Nyonya Hong tidak mengizinkan Su Cheol naik sepeda dan bermain permainan yang bisa membuat Su Cheol jatuh, karena dia khawatir kalau Su Cheol akan terluka. Cheon Dae menerima telepon dari seseorang di Amerika yang mengabarkan kalau apartemen yang dia sewa akan dijual oleh pemiliknya. Cheon Dae berniat membelinya dan dia berjanji akan datang ke sana 2 minggu lagi untuk menandatangani surat-suratnya. Sekretaris Na melaporkan pada Ha-in kalau Hyun Woo sering datang ke taman atap gedung dan memanggil seorang wanita bernama Yung Suk. Tapi anehnya, Ha-in tidak marah karena dia tahu nama tersebut. Tuan Hon yang menyuruh 2 bodyguardnya untuk mengikuti Hyun Woo tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan yang dilakukan oleh Hyun Woo. Bahkan ketika mereka berhasil menyadap ponselnya, hanya ada foto kucing dan foto Ha-in di ponsel Hyun Woo, membuat Tuan Hong bingung. Pria macam apa yang menyimpan foto istri yang akan diceraikan? Namun Ha-in yang diberitahu ayahnya kalau Hyun Woo tidak berselingkuh, tidak percaya karena selama ini Hyun Woo tahu kalau dia sering diikuti. Oleh sebab itu, Ha-in akan menunggu hasil audit untuk membuktikan apakah Hyun Woo bersalah atau tidak. Tapi begitu hasil audit keluar, Ha-in juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan Hyun Woo termasuk hemat dalam membelanjakan uangnya. Tapi ada yang mencurigakan, karena Hyun Woo sering memberi bunga kepada seorang wanita bernama Kim Min-ji. Ha-in pun segera menyelidiki siapa Kim Min-ji ini dan di mana alamatnya. Dari toko bunga itu, Ha-in akhirnya menemukan alamat Kim Min-ji dan dia pun segera menuju ke tempat itu. Tapi Ha-in begitu terkejut ketika di tempat itu terdapat sebuah karangan bunga dengan nama pengirim adalah dirinya. Yang lebih mengejutkan lagi, Kim Min-ji ternyata adalah karyawannya yang pernah dia tolong ketika ada pelanggan yang mencoba membuat gaduh di pasaraya Queens. Ibu Kim Min-ji yang menderita sakit kanker akhirnya meninggal dunia dan Kim Min-ji bilang kalau Ha-in telah membantunya membayar biaya pemakaman ibunya. Ha-in akhirnya tahu kalau Hyun Woo mengirim karangan bunga atas namanya. Dan dia tersentuh ketika melihat keluarga Kim Min-ji berduka atas kematian ibunya. Ha-in yang bertemu Hyun Woo di tempat itu bertanya kenapa Hyun Woo mengirim bunga dan uang duka atas namanya. Ha-in menyuruh Hyun Woo untuk berhenti berpura-pura karena itu membuatnya jijik. Ha-in bilang
Bahkan nanti ketika dia kehilangan ingatan lagi, dia tidak akan pernah melupakan perbuatan Hyunwoo kepadanya, karena telah meninggalkannya dalam keadaan tak berdaya. Dia tidak akan pernah memaafkan Hyunwoo dan akan membencinya sampai mati. Setelah dari tempat itu, Hae-in kemudian pergi makan malam dengan Eun-seong untuk membahas kerjasama dengan Herchena. Karena selama ini Eun-seong telah banyak membantunya, Hae-in bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membalas kebaikan Eun-seong terhadapnya. Dengan ringan, Eun-seong minta agar Hae-in menceraikan Hyunwoo, dan dia akan menggantikan posisinya, membuat Hae-in tersinggung, karena Eun-seong telah melewati batas. Karena tersinggung, Hae-in kemudian meninggalkan Eun-seong dan tidak jadi makan malam dengannya. Sayangnya, penyakit Hae-in kembali kambuh dan dia tidak menemukan obatnya di dalam tasnya, karena obat itu sudah diambil oleh Eun-seong. Begitu Eun-seong kembali ke rumah, dia bertemu dengan Sul-hye yang ternyata adalah ibu kandungnya, yang sudah terpisah dengannya selama 30 tahun. Meski kini Sul-hye hanya seorang pembantu, dia tidak menyesalinya, karena sebentar lagi dia akan mengusir keluarga Hong dari sana. Sementara Hyunwoo akhirnya tahu latar belakang Eun-seong yang berasal dari panti asuhan dan diadopsi oleh sebuah keluarga Korea di Amerika. Meski keluarga angkatnya tidak kaya, tapi Eun-seong berhasil sekolah di sekolah termahal di sana dan orang tua angkatnya meninggal dunia karena kecelakaan mobil karena berkendara saat mabuk. Anehnya, keluarga itu bukanlah peminum alkohol. Sedangkan Sul-hye berusaha mengambil hati kakek Hong dengan bersedia menjadi pengganti untuk kakek Hong yang akan diperiksa dan bisa juga dipenjara karena penggelapan dana dan dana rahasia perusahaan. Sul-hye menyuruh kakek Hong pergi ke luar negeri dan dia yang akan menggantikannya di penjara, membuat kakek Hong bersyukur karena Sul-hye lebih perhatian padanya dibandingkan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Hyunwoo yang melihat Hae di luar dalam keadaan hujan menjadi sangat khawatir karena cuaca yang sangat dingin. Hatinya kembali hancur ketika Hae-in kembali kehilangan ingatannya dan hanya mengingat hal-hal baik yang dia lakukan. Hae-in bahkan menghiburnya ketika melihat Hyunwoo menangis. Hyunwoo berusaha membangkitkan kembali ingatan Hae-in dengan menceritakan kalau mereka sempat ke Jerman untuk berobat dan Hyunwoo hendak menceraikannya tanpa sepengetahuan Hae-in. Awalnya Hae-in tidak percaya, namun Hyunwoo terus mengingatkan bagaimana dia berperilaku kejam terhadap Hae-in. Setelah berupaya, akhirnya Hae-in mengingat semua ucapan buruk Hyunwoo kepadanya sewaktu di Jerman, bahwa Hyunwoo sangat membencinya dan tersiksa hidup bersamanya. Hae-in juga bilang kalau sebenarnya dia juga menderita, kemudian mengajak Hyunwoo untuk bercerai. Keesokan harinya, Hyunwoo datang bersama Yang-gi untuk mengurus kesepakatan perceraian. Seorang pengacara terkenal disewa Hae-in untuk menyelesaikan masalah ini, agar Hyunwoo tak banyak bertingkah dan setuju pada keputusan mereka untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Namun begitu mereka telah resmi berpisah, Hae-in kembali mengingat kebersamaan mereka di masa lalu, ketika Hyunwoo mengajaknya naik kereta agar bisa melihat matahari terbenam di kota Seoul yang indah. Hae-in melihat video rekaman kegiatan rutin suaminya dan mencobanya. Dia merasa senang melakukan itu. Saat Hae-in datang ke warung nenek langganan Hyunwoo, Hyunwoo datang bersama Yang-gi yang mengucapkan selamat, karena kini Hyunwoo sudah terbebas dari kehidupannya yang terkekang bersama Hae-in. Di luar dugaan, Hyunwoo justru menginginkan kehidupan yang seperti itu, membuat Yang-gi kesal karena Hyunwoo juga bilang kalau dia ingin tetap berada di sisi Hae-in dan melihat Hae-in menangis membuatnya menjadi gila. Hae-in yang mendengar itu menangis terseduh karena sebenarnya dia juga ingin tetap hidup agar bisa terus berada di sisi suaminya. Di sisi lain, Eun-seong yang tahu dari sekretaris Kim kalau obat Hae adalah obat untuk tumor ganas, menjadi teringat kembali saat dia membunuh seekor anjing demi menyelamatkan Hae yang hampir digigit anjing itu. Eun-seong marah karena semua orang memperhatikan Hae, sementara dia ditinggalkan begitu saja. Saat itulah,
dia menemukan kalung Hai In yang jatuh di tanah dan masih dia simpan sampai sekarang. Saat Hai In pulang, Yun Xiang menghentikannya dan bertanya, apakah dia akan terus memperkerjakan Hyun Woo dan tidak berniat memecatnya? Yun Xiang bilang, kalau saat ini, hanya dia yang dibutuhkan oleh Kwon dan juga Hai In. Dia berjanji akan memberikan apapun yang Hai In inginkan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tapi Hai In bilang kalau dia tidak akan memecat Hyun Woo selama dia masih mau bekerja di sana. Lagi pula, Kwon juga sangat membutuhkan tenaganya. Saat itu juga, Hai In memberitahu keputusannya kalau dia tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Herchina. Karena semua yang disepakati oleh Herchina selalu menjadikan Yun Xiang sebagai alasannya, bukannya dirinya. Dan meskipun kini dia sudah bercerai, dia tidak menceraikan Hyun Woo untuk memberi peluang kepada Yun Xiang mendekatinya. Tapi, karena dia merasa bersalah atas apa yang dialami Hyun Woo selama ini. Mendengar itu, Yun Xiang bertanya, apakah Hai In juga masih bisa bilang seperti itu, meski dia kehilangan segalanya. Grace mencoba mempengaruhi Nyonya Hong agar segera memecat Hyun Woo, karena dia khawatir kalau Hyun Woo akan menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan tunjangan dari Hai In. Bersamaan dengan itu, Ibu Hyun Woo menelpon dan meminta untuk bertemu, tapi dia justru terkejut setelah mendapat kabar dari besannya kalau Hyun Woo menyadap kamar kakek Hong dan telah resmi bercerai dari Hai In. Meski tidak percaya anaknya melakukan itu, Ibu Hyun Woo bersedih karena penjelasannya tidak didengarkan oleh Nyonya Hong. Hyun Woo kembali mendatangi toko jam untuk melihat daftar pembeli jam tangan yang dia minta sebelumnya. Dalam daftar itu, ada satu orang Korea yang membelinya di Manhattan, dan dia adalah Mo Sul-hee. Hyun Woo yang melihat mobil Yun Xiang mengikuti Hai In sejak dari kantor, menghentikannya, karena dia tidak mau kalau sampai Yun Xiang tahu di mana Hai In memeriksakan kesehatannya. Ternyata, ketika Yun Xiang menelpon sekretaris Kim tentang obat yang diminum oleh Hai In, Hyun Woo memergokinya, sehingga dia tahu kalau Yun Xiang menyelidiki apa sebenarnya penyakit Hai In. Yun Xiang mempertanyakan, kenapa Hyun Woo terus memperhatikan Hai In, padahal kini mereka sudah bercerai. Yun Xiang menyuruh Hyun Woo melakukan apapun yang dia mau, karena dia yakin kalau pada akhirnya Hai In pasti akan memilihnya. Hyun Woo tidak peduli itu, jika Yun Xiang membuntuti Hai In, maka dia juga akan membuntutinya, dan jika Yun Xiang menyakiti Hai In, maka dia juga akan menyakiti Yun Xiang. Saat Yun Xiang meninggalkan tempat itu, Hyun Woo akhirnya tahu kalau jam tangan yang dipakai oleh Yun Xiang adalah jam tangan yang sama yang dibeli oleh Sul-hee. Yun Xiang memberitahu Su Cheon kalau ada masalah dalam pembangunan resort mereka, di mana ada pangkalan militer yang akan dibangun di sana, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan resort karena terkendala masalah ketinggian gedung, membuat para investor mundur dari proyek tersebut. Hal ini membuat Yun Xiang maju sebagai investor tunggal dalam proyek tersebut. Hyun Woo yang tahu resiko dari investasi yang dilakukan Yun Xiang terhadap Queen's Group, mencoba menghentikan kesepakatan itu, karena jika ada masalah, kakek Hong harus menyerahkan saham Queen sebesar 6,7% kepada Yun Xiang. Tapi usaha Hyun Woo gagal, dan dia diusir kakek Hong dari tempat itu. Bahkan aksesnya masuk kantor dan menggunakan komputer kantor juga sudah dihapus. Dia diminta untuk meninggalkan gedung tanpa membawa apapun sekarang juga. Hai In yang melihat apa yang terjadi pada mantan suaminya, membantunya, sekaligus mempertanyakan kenapa Hyun Woo mempermalukan dirinya seperti itu. Padahal dia bisa saja menggugatnya untuk memperoleh tunjangan dan pergi dari perusahaan dengan tenang. Namun Hyun Woo bilang kalau dia hanya ingin tetap di sana, karena sebagai direktur dia bisa saja dipecat, tapi sebagai manajer tim, mereka tidak bisa memecatnya. Apalagi hasil audit yang mereka lakukan tidak menemukan bukti yang bisa membuat mereka mengusir Hyun Woo dari perusahaan. Keluar dari kantor, Bum Ja menghadang dan membawanya, menuduh kalau Hyun Woo pasti punya selingkuhan, karena itulah dia menceraikan Hai In. Tapi Hyun Woo menyangkalnya, bilang kalau Hai In adalah satu-satunya. Mendengar itu, Bum Ja minta agar Hyun Woo tidak meninggalkan Hai In sendirian.
Bumja kemudian memberitahu penemuannya tentang Sulhey yang memalsukan identitasnya, di mana dia juga memiliki seorang putra. Bersama detektif Conan, mereka berhasil menemukan fakta kalau anak Sulhey dimasukkan ke panti asuhan yang disponsori oleh Queen's Group. Dan dari penjaga kebun itu, mereka akhirnya tahu kalau anak itu ternyata adalah Yoon Seon yang sempat diadopsi oleh sebuah keluarga di Amerika, namun keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Di acara ulang tahun kakek Hong, Bumja yang melihat Sulhey memakai cincin milik mendiang ibunya, marah besar karena dia pikir kalau seharusnya dialah yang mewarisi cincin tersebut dan bukan Sulhey. Di hadapan kakek Hong, Bumja marah karena ayahnya rela melakukan apapun demi wanita itu, bahkan dia sampai mengusir anaknya dan menganggap anak yang lain bodoh. Kakek Hong membela diri karena hanya Sulhey lah yang berani menggantikannya masuk penjara ketika tak satupun anaknya mau melakukannya. Membuat Bumja membuka rahasia Sulhey kalau Sulhey berani melakukannya karena sebenarnya dia pernah masuk penjara. Kakek Hong yang tidak percaya mengatakan kalau Bumja sudah gila, membuat kesabaran Bumja hilang dan langsung menjambak Sulhey. Membuat kakek Hong yang melihatnya tak dapat menahan kemarahannya dan memukul Bumja untuk pertama kali seumur hidupnya. Bumja yang berhasil mengambil rambut Sulhey, menyerahkannya kepada Conan untuk dicocokkan dengan DNA Yoon Seon. Sucheo yang akan memberi hadiah kejutan pada ulang tahun kakeknya, menyuruh istrinya untuk pergi ke salon karena dia ingin istrinya tampil menawan. Tapi sampai acara itu hampir selesai, Dahi tidak datang karena dia kabur ke Amerika, meninggalkan Sucheo sendirian karena Yoon Seong akan segera melaksanakan rencananya. Sementara Hyun Woo dan Bumja yang menunggu hasil tes DNA Sulhey dan Yoon Seong, akhirnya mendapatkan hasil kalau keduanya cocok sebagai anak dan ibu. Hyun Woo menelpon kakek Hong dan memberitahunya kalau Sulhey dan Yoon Seong adalah ibu dan anak. Dan saat ini Yoon Seong telah mengumpulkan hampir 10% saham Queen's Group. Jadi Hyun Woo minta agar kakek Hong mencabut hak konversi yang diberikan kepada Yoon Seong. Tapi semua sudah terlambat. Sulhey telah meracuni kakek Hong, membuat saraf kakek Hong melemah dan mengalami koma selama 2 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam kondisi setengah sadar, Sulhey menunjukkan surat perwalian yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh kakek Hong, di mana kakek Hong mempercayakan Sulhey mengambil keputusan mewakilinya selama dia sakit. Parahnya lagi, semua CCTV di rumah itu sudah dimatikan ketika acara ulang tahun berlangsung. Di rumah sakit, tak satupun keluarga Hong diizinkan untuk masuk menjenguk keadaan kakek Hong, karena Sulhey yang bertindak sebagai walinya tidak mengizinkan siapapun dari anggota keluarga Hong menjenguknya. Di sana, Bumja membongkar kalau Sulhey adalah ibu dari Yoon Seong, membuat semua keluarga Hong terkejut. Bumja yang emosi melihat tingkah Sulhey, berniat menyerangnya namun murung, karena Sulhey mengancam akan memindahkan kamar kakek Hong, sehingga mereka tak akan bisa memberinya penghormatan kelak ketika kakek Hong mati. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Yoon Seong berhasil mengumpulkan lebih dari 24% saham Queen's dan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sulhey sekarang, membuat mereka mengusir keluarga Hong dari perusahaan. Karena tak punya tempat lain untuk pergi, mereka pun mengungsi ke Yongduli, kampung halaman Hyun Woo.